Bab 521, Kejutan Monster Berekor. Tempat itu hampir hancur total. Hanya tempat Roja yang tidak tersentuh, dan meskipun sebagian besar warga sipil berhasil diselamatkan, banyak juga yang tewas. Namun saat ini, posisi Sukaku berada di depan Roja, sementara Naruto berada di belakang Roja. Kedua belah pihak tampaknya mengabaikan Roja dan lainnya. Naruto mulai kehilangan kewarasannya dan hanya melihat Sukaku di depannya. Ia ingin membunuhnya, tetapi Sukaku juga sama. Ia ingin membunuh Kyuubi. Meskipun ia belum lengkap, itu tidak masalah. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, pergilah dan mati saja. Sukaku menatap Naruto dan menyeringai, cakranya terkonsentrasi di depannya, dia akan menggunakan serangan pamungkas Biju. Biju Dama. Namun Naruto sudah merasakan bahaya dan juga meraung, dengan raungan ini, ekor kelimanya muncul dengan cakra bergerak liar di depannya. Ini tidak bagus. Mundur cepat. Para ninja pasir dan Konoha langsung berteriak dan menjauh, dan tidak peduli dari pihak mana mereka berada, itu adalah sesuatu yang tidak ingin mereka alami sama sekali. Para ninja langsung berhenti bertarung dan menjauh. Namun, mereka tiba-tiba melihat bahwa di tengah-tengah kedua serangan itu, ada Roja. Ini berarti jika Kurenai, Yakumo, dan Roja tidak bergerak, mereka akan terjebak dalam serangan itu. Banyak Jonin Konoha yang menyadari hal ini, namun ekspresi mereka tidak berubah menjadi ngeri, melainkan terkejut, karena mereka semua mengetahui kekuatan Roja, mereka tahu bahwa dia ingin menghadapi mereka secara langsung. Ini, dia berencana untuk mencegat serangan secara langsung. Serangan semacam ini, bahkan jika dia adalah Shinobi no Kami, dia tidak akan mampu menahannya. Namun, saat para Bijudama hendak dilepaskan, Roja berdiri dan melihat ke kejauhan. Sepertinya sudah hampir selesai. Roja menoleh ke arah Sukaku dan Kyuubi, lalu melangkah, menghilang dari tempatnya. Aduh, para Bijudama akhirnya siap dilepaskan, dan udara di sekitarnya bergetar. Hahaha, matilah demi aku, dasar rubah bodoh. Sukaku membuka mulutnya dan melompat sambil melepaskan Bijudama ke arah Kyuubi. Pada saat ini, sesuatu muncul di depannya, sebuah tangan menangkap Bijudama tepat di udara dan menekannya ke mulut Sukaku. Kamu terlalu berisik. Sukaku tidak tahu apa yang terjadi dan langsung menelan Bijudama. Bukan hanya itu saja, sebuah kaki menghantam dagunya secara langsung, dan melemparkannya ke langit. Ledakan, Sukaku langsung terhempas ke langit. Aduh. Setelah itu, ia jatuh di samping Konoha. Pada saat ini, Roja menghilang lagi dan muncul di samping Naruto. Dia hendak melepaskan Bijudama juga, Bijudama itu harus dilepaskan, atau dia akan melukai dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, sebuah tangan meraihnya dan memadamkannya seolah-olah dia sedang meletuskan balon sambil menendangnya pada saat yang sama. Wah, Naruto, sama seperti Sukaku, terbang ke langit sebelum jatuh sama seperti Sukaku di samping desa. Dari awal hingga akhir, kedua binatang berekor dua itu tidak bisa bereaksi sedikitpun. Menendang binatang berekor seolah-olah sedang menendang bola sepak, tanpa diragukan lagi, satu-satunya orang yang mampu melakukan ini adalah Roja. Pada saat ini, para shinobi pasir tercengang karena tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Apakah ini lelucon? Apakah kita berada di dalam genjutsu? Dia secara tak terduga mengalahkan monster berekor. Ini, kekuatan shinobi no Kami. Mata mereka hampir jatuh ke tanah, meskipun Kakashi dan yang lainnya tidak memiliki ekspresi seperti itu, mulut mereka berkedut dan tersenyum pahit. Setelah merasakan kekuatan Roja, mereka meragukan apakah mereka benar-benar shinobi. Kurenai dan Yakumo tidak begitu terkejut, Kurenai sudah menduga hal seperti itu, jika Roja tidak mampu menghadapi dua Jin Kuriki dengan mudah, dia akan ragu. Aduh, setelah menendang Kyuubi dan Ichibi, Roja kembali ke samping Kurenai dan Yakumo sambil melihat formasi 4 api ungu. Apakah Shiki Fujin, segel pemakan setan mati, sudah lengkap? Sepertinya hampir selesai. Roja menatap formasi 4 api ungu dan Sarutobi yang dikalahkan oleh Orochimaru dan tidak ikut campur, dia hanya melihat tanpa ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kurenai dan Yakumo melihat ini dan tidak bergerak sama sekali. Setelah goncangan itu, pertarungan antar ninja kembali dimulai. Sepertinya itu peringatan dari Roja, dia bisa mengalahkan monster berekor dengan mudah, jadi apa yang bisa dia lakukan pada mereka bisa dibayangkan. Ini adalah pertama kalinya Sukaku memakan Bijudama miliknya sendiri. Orang itu, Sukaku teringat aura Roja, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengecil dengan takut-takut. Roja memberinya perasaan yang didapatnya dari ayahnya, sang bijak dari 6 jalan. Tanda seru. Naruto, yang masih dalam wujud ekor 5, memandang hutan tempat dia berada dan berdiri. Meskipun tidak bisa mengendalikan Naruto sepenuhnya, ia merasakan semuanya dengan jelas. Aura itu, sekalipun dia tampak tenang, dia sungguh terkejut dengan perasaan yang dipancarkan Roja. Meski hanya aura samar-samar, namun ia yakin, meski tidak sama dengan ayahnya, namun setingkat dengannya. Bab 522, Perang Berakhir. Di dalam formasi, Sarutobi ditebas di bahunya oleh Orochimaru, sosok Shinigami berdiri di belakang Sarutobi sambil mengulurkan tangannya ke arah Orochimaru. Orochimaru mencoba menggerakkan tangannya dan menggunakan ninjutsu, tetapi dia tidak bisa. Sial, aku tidak bisa menggunakan ninjutsu. Ini adalah segel kehidupan, aku membuat kontrak dengan Shinigami, begitu dia menyelesaikan tugasnya, dia akan mengambil jiwaku, ini adalah teknik yang digunakan Yondaime sebelum dia meninggal. Darah Sarutobi mengalir deras, tetapi wajahnya tampak tegas. Namun, Anda dapat merasakan kelelahan dalam ekspresinya. Jiwa Orochimaru sedang diekstraksi dari tubuhnya. Keringat Orochimaru mengalir deras saat dia merasakan jiwanya dicengkeram dengan kuat saat dia berkata, 9 ekor, disegel oleh ini. Pada saat Konoha diserang, Orochimaru sudah menjadi ninja yang hilang, dan dia tidak menyaksikan apa yang terjadi. Ya,
Aku akan menarik jiwamu dan menyegelnya di dalam tubuhku. Sarutobi menatap tajam ke arah Orochimaru yang berusaha melepaskan diri. Kamu seharusnya sudah merasakannya, separuh jiwamu telah meninggalkan tubuhmu. Sarutobi tidak dapat mengendalikan Shinigami sepenuhnya, karena Orochimaru berusaha menarik kembali jiwanya dengan susah payah. Jangan bercanda, kau orang tua, kau tidak akan bisa menang. Jari-jari Orochimaru terangkat saat pedang Kusanagi bergerak dan menusuk punggung Sarutobi. Dengan serangan seperti itu, Sarutobi tidak dapat mengendalikan Shinigami lebih lama, dan sebagian jiwa Orochimaru kembali ke tubuhnya. Sarutobi menggertakkan giginya saat darah mengalir dari mulutnya dan menariknya dengan kuat. Jiwa Orochimaru bergerak masuk dan keluar dari tubuhnya. Setelah setengah jam, Sarutobi tidak dapat mengalahkan Orochimaru karena ia terengah-engah dengan hebat. Sepertinya aku tidak memiliki kekuatan untuk menarik seluruh jiwamu. Kau benar, Sarut Boy Sensei. Orochimaru menang, dan dia menyeringai jahat saat mengatakan itu. Namun, Sarutobi tetap tidak tergerak dan berkata dengan lembut, tapi aku akan menghentikanmu dari mencapai ambisimu. Sarutobi menatap tajam ke arah Orochimaru, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menyelesaikan segelnya, aku akan mengambil kemampuanmu untuk menggunakan ninjutsu sepenuhnya. Apa yang kamu katakan? Orochimaru terkejut, lalu ia menemukan bahwa sebagian jiwanya hilang, Shinigami sedang memotong tangan jiwanya. Petik 2, petik 2. Melihat hal ini, Orochimaru terkejut dan tak dapat menahan diri untuk berteriak, berhenti. Segel, Sarutobi berteriak keras saat tangan Orochimaru kini tidak berguna. Namun, tiba-tiba terdengar suara tidak sabar dari belakang Sarutobi. Aku tidak menyangka akan memakan waktu selama ini. Puci, sebuah tangan tiba-tiba menggenggam sesuatu, bukan Orochimaru atau Sarutobi, melainkan Shinigami yang ada di belakangnya. Tangan itu biasa saja, tetapi tampaknya mengandung kekuatan besar, ia menembus Shinigami. Benda ini tidak bisa disebut Shinigami. Telapak tangan Roja menangkapnya saat dia memandangnya dengan jijik. Tiba-tiba dia mengeluarkan Reiatsunya. Shinigami itu langsung terbelah dan hancur. Sarutobi menatapnya dengan mata terbelalak karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Roja baru saja membuat Shinigami menghilang. Dengan kata lain, Roja lebih kuat daripada Shinigami. Puci, darah Sarutobi mengalir saat segel itu rusak, dan tubuhnya kehilangan semua kekuatan tersisa yang dimilikinya. Saat Roja menghancurkan Konoha dulu, dia berpikir untuk menggunakan jurus ini untuk mengalahkannya jika dia bisa, tetapi tidak ada kesempatan untuk menggunakannya, tetapi melihatnya sekarang, bahkan jika dia menggunakannya, Roja hanya akan membunuh Shinigami itu. Orochimaru melihat Sarutobi jatuh dan terhuyung-huyung untuk bernapas. Bagian jiwanya yang tersegel tampaknya telah kembali ke tubuhnya. Melihat Roja membunuh Shinigami membuat Orochimaru terguncang sepenuhnya. Tanda seru. Roja mengurangi Reiatsu di tangannya setelah memusnahkan Shinigami. Dia menoleh dan menatap Orochimaru tanpa bicara. Dia berbalik dan menghilang. Orochimaru akhirnya tenang, dia tidak tahu tujuan Roja, dia tampaknya tidak ingin menghancurkan Konoha, jika dia ingin, dia akan langsung memusnahkannya, tetapi dia juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan desa itu. Melihat Roja membunuh Shinigami, Orochimaru menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikannya lagi. Meskipun jiwaku kembali, aku menghabiskan terlalu banyak cakra, dan Jiraiya kembali. Orochimaru memandang Konoha dan akhirnya menarik napas dalam-dalam, dan dia tahu bahwa rencananya untuk menghancurkan Konoha tidak berhasil. Terlebih lagi, Naruto dengan 6 ekor, mengalahkan Sukaku dan kesadaran Gaara kembali padanya, sementara Jiraiya buru-buru menyegel kembali Kyuubi ke dalam Naruto. Oleh karena itu, ujian Chunin berakhir. Bab 523, meneliti fusi terkuat. 6 bulan kemudian, di dalam negara perairan. Selama 6 bulan terakhir, aura aneh dan kuat terus-menerus dilepaskan di dalam hutan, menyebabkan setiap bentuk kehidupan meringkuk ketakutan. Di dalam gua yang luas di dalam hutan, tangan Roja menggenggam Sen Maboroshi sambil melihat sekeliling dengan alis berkerut. Pada saat ini, dia melepaskan aura sedingin es yang tidak hanya membekukan materi, bahkan membekukan ruang itu sendiri. Segala sesuatu di sekitar beberapa ratus meter membeku, termasuk luar angkasa. Senbon Sakura Kageyoshi, Haka no Togem, dan Daiguren Hyorimaru triple release mencapai level pembekuan ruang dengan mudah, tetapi jika aku ingin membekukan waktu, itu akan jauh lebih sulit. Indra Roja telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan ia tidak lagi melihat dunia sebagaimana orang normal, ia hanya melihat benang-benang energi. Beberapa di antaranya dapat dirasakan menggunakan Kenbunsoku Haki, dan beberapa lainnya dirasakan dengan kekuatan Shinigami. Semua kemampuan observasi yang dimilikinya tampak terjalin menjadi satu, memberinya cara khusus untuk melihat dunia. Pada saat ini, sebagian besar benang tidak bergerak, mereka membeku bersama ruang, hanya satu jenis benang yang masih bergerak, dan itu adalah waktu. Di dunia Shinigami, ada beberapa kido yang bisa membekukan ruang, tapi itu adalah teknik terlarang, tapi karena teknik itu ada, itu artinya ada cara untuk menguasainya. Pikiran Roja agak kabur saat dia memikirkan dunia Shinigami sambil berbisik. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyerah sementara, dan pikirannya beralih ke hal lain. Triple release itu kuat, bahkan dapat dibandingkan dengan Zanka no Tachi, tetapi harus ada keseimbangan di antara keduanya. Jika dia ingin menggunakan Zanka no Tachi dengan rilis lain, dia harus menjadikannya pusat dari rilis lain, dan itu harus menjadi yang memegang keseimbangan di antara bangkai. Namun kesulitan menggunakan keempat pelepasan itu terlalu besar, Roja mencoba berkali-kali namun tidak berhasil, ia menemukan bahwa konflik di antara mereka terlalu dahsyat dan tidak stabil. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengejar keseimbangan pelepasan 3 kali lipat saat ini. Haka no Togem atau Daiguren Hyorimaru tidak cukup untuk digunakan sebagai pelepasan ganda bersama dengan Zanka no Tachi.
Karena Zanka no Tachi dapat membakar uap air di udara, efek Daiguren Hyorimaru akan menjadi tidak ada. Roja menyimpulkan bahwa Haka no Togem atau Daiguren Hyorimaru tidak akan dapat menemukan keseimbangan dengan Zanka no Tachi, tetapi bersama-sama, mereka seharusnya dapat membentuk 3 pelepasan terkuat. Zanka no Tachi memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, setelah membakar kelembaban di udara, ia akan membakar ruang angkasa dan dunia bersamanya. Namun dengan kekuatan untuk membekukan ruang angkasa, keseimbangan seharusnya dapat tercapai. Hanya Haka no Togem, bersama dengan Daiguren Hyorimaru, yang memiliki efek seperti itu. Jika dia membandingkan kekuatan Zanka no Tachi, maka kekuatannya akan sama dengan Gudodama milik Kaguya, atau mungkin Zanka no Tachi sedikit lebih lemah. Namun jika kekuatan panas ekstrim dan dingin ekstrim digabungkan, maka akan diperoleh kekuatan terkuat dan jauh lebih kuat dari Gudodama. Sejak ia tiba di dunia ini, ia masih belum bisa menandingi kekuatan Kaguya, namun dengan ini, ia akan mampu melampaui penghalang menuju keabadian. Aduh, Roja melepaskan Reiatsu-nya dan mendesak kedua bangkai untuk mencapai puncak kekuatan mereka sementara benang-benang energi, seperti angin, ruang, dan jenis lainnya, mulai bergetar, mencoba melarikan diri dari keadaan beku. Es terus menyebar saat Sen Maboroshi bergetar, ruang menjadi beku seluruhnya, tetapi karena itu, ia menjadi rapuh karena tidak dapat menahan Reiatsu Roja. Melihat hal ini, ekspresi Roja berubah, dia tidak menahan Reiatsu-nya tetapi malah mencoba mengendalikannya lebih jauh. Jejak gangguan ruang menghilang, dan ruang kembali ke bentuk statis. Akhirnya, melihat ini, Roja menunjukkan ekspresi bahagia. Setelah setengah tahun, dia akhirnya mampu mencapai kekuatan pelepasan 3 kali lipat hanya dengan pelepasan ganda. Sekarang, menggabungkan Zanka no Tachi dengan pelepasan ganda bukanlah hal yang jauh. Pembekuan luar angkasa. Dengan pengamatannya, ia tampak seperti memiliki pandangan seperti mata elang saat ia mengamati seluruh ruang beku. Meskipun ruang beku hanya mencakup beberapa ratus meter, pengamatannya mungkin dapat mencakup seluruh dunia saat ini. Bersamaan dengan mode 6 jalur, ia sebenarnya dapat melihat tempat mana saja di dunia kapan saja ia mau. Dengan kata lain, ia dapat berteleportasi kemana saja yang ia inginkan di dunia ini secara langsung. Roja mencoba mencapai 1 kilometer ruang beku, tetapi ia merasa ruang menjadi tidak stabil. Jika dia meningkatkan Reiatsu lebih lagi, ruang angkasa kemungkinan akan hancur. Beberapa ratus meter ruang beku sudah cukup. Dalam pertarungan, selusin meter sudah cukup untuk menghalangi siapapun bergerak. Roja menyerah untuk menghabiskan pembekuan ruang dan mempertahankan pembekuan ruang yang sekarang. Ia dengan mudah terbiasa dengannya saat ia rileks. Konsumsi Reiatsu bukanlah sesuatu yang tidak dapat ia pertahankan, satu-satunya cara agar ia dapat terbebas dari konsumsi Reiatsu adalah ketika ia menggabungkan pelepasan ruang saat ini dengan Zanka no Tachi. Namun, saat dia bersiap mengakhiri percobaan ini, dia tiba-tiba merasakan ada ruang lain yang terhubung ke tempat ini, dan dia pun terkejut. Ini adalah ruang Kaguya. Tidak terasa seperti itu. Roja berdiri di tempatnya sambil memikirkan ruang aneh yang terhubung ke tempat ini. Bab 524, Mikosion. Banyak dunia yang terhubung ke dunia ini, tetapi hanya Amenominaka dan Kamui yang diketahui. Tetapi beberapa tempat terhubung dengan dunia ini tetapi disegel. Posisi yang menurutnya terhubung dengan hal ini adalah negara iblis. Setelah beberapa hari, di negeri iblis, wilayah kuil Moryo rata dengan tanah. Orang-orang di istana sangat ketakutan dan gugup, sementara para pengawal bersikap waspada. Apakah shinobi yang kita pekerjakan belum datang? Ini tidak bagus. Beberapa menteri menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda, karena mereka cemas terhadap segel Moryo yang rusak karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan Moryo dan boneka-bonekanya. Setelah kuil itu hancur, orang-orang mencoba menyewa shinobi untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun yang mereka sewa adalah shinobi dari Konoha yang jauh dari mereka. Pada saat ini, seorang gadis yang usianya mirip dengan Hinata muncul. Dia mengenakan pakaian Miko. Di dalam istana, tiba-tiba beberapa riak muncul di angkasa tanpa suara. Jika aku ingat dengan benar, ini seharusnya adalah negara iblis. Roja melihat sekelilingnya, dan dalam penglihatannya, seorang gadis kecil muncul di hadapannya. Mengenai Miko dari negeri iblis, Roja punya kesan yang mendalam, dan dia datang ke sini hanya karena dia ingat bahwa dia bisa melihat masa depan. Sepanjang berhubungan dengan konsep waktu, Roja akan langsung memperhatikannya. Kau, siapa kau? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Pada saat ini, Sion kecil merasa khawatir saat ia membuka mata kecilnya yang masih mengantuk, dan ketika ia melihat Roja, rasa kantuknya pun hilang. Sambil berteriak kaget, para pengawal luar segera memasuki istana. Seseorang benar-benar muncul di sini tanpa mereka sadari, hal ini mengejutkan para pengawal. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Siapa kamu? Beberapa orang langsung melompat ke depan Sion, dan mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Yang lain menatap Roja dengan waspada. Roja menatap langit-langit dan berpikir sejenak, lalu berkata, siapakah aku? Siapakah aku? Aku seorang shinobi. Raja Marinir, Shinigami, Shinobi, dia adalah semuanya itu. Mendengar jawaban aneh Roja, wajah beberapa menteri berkerut, tetapi ketika mereka berpikir bahwa Roja bisa menyelinap masuk tanpa mereka ketahui, dia seharusnya bukan orang biasa. Berpikir sampai di sini, para menteri langsung bertanya kepada Roja, lalu, apakah kebetulan Anda adalah shinobi yang mendapat tugas untuk melindungi Yang Mulia? Hanya kamu, di mana teman-temanmu? Sebelum menteri itu sempat menyelesaikan bicaranya, sudah ada yang langsung menginterogasi. Pada saat ini, Sion yang ketakutan pulih saat dia mendengarkan para menteri dan melihat hauri Roja yang longgar, yang membuatnya tampak lemah. Bisakah orang ini melindungi seseorang? Karena hal-hal yang dialaminya,
kepribadiannya menjadi kebalikan dari Hinata, lidahnya berbisa, dan sikapnya seperti gadis manja. Mendengar perkataan itu, Roja tidak menghiraukan para menteri dan langsung menatap Sion sambil tersenyum sambil berkata, seseorang yang harus aku lindungi, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Petik 2, petik 2. Mulut Sion berkedut saat dia menatapnya dengan curiga, lalu dia langsung berkata, tidak membuat siapapun merasa lega. Kau tidak merasa lega itu benar, aku tidak bilang aku akan melindungimu. Mata Roja menggoda gadis itu, dan dia mencoba menganalisis apa yang dia rasakan berdasarkan masa depan. Petik 2, petik 2. Wajah Sion langsung berubah menjadi sangat terkejut, bahkan para menteri dan pengawalnya pun sama. Apakah orang ini benar-benar ninja yang akan melindungi Sion? Mungkinkah ini semacam kesalahan? Apa tujuan orang ini? Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara orang-orang terkejut, bumi mulai bergetar, dan getaran itu tampaknya semakin kuat seiring waktu ketika suara langkah kaki terdengar. Ini buruk. Orang-orang di istana menyadari apa yang tengah terjadi dan suara apa itu dan tidak punya waktu untuk melihat Roja atau mengetahui latar belakangnya lagi saat mereka bergegas keluar. Wajah Sion tiba-tiba berubah karena takut. Dia sampai di pintu masuk dan melihat banyak boneka yang datang ke tempat ini. Menahan mereka adalah hal yang mustahil, pengawal, tembok, segalanya akan hancur jika mereka melawan. Melihat ini, Sion menjadi pucat. Mereka datang tiba-tiba sekarang. Dalam keadaan panik, Sion langsung menoleh ke arah Roja, dan tanpa berpikir panjang, dia menjatuhkan diri ke punggungnya dan berkata, cepat pergi. Kalau dia tahu siapa Roja, dia pasti akan berkeringat dan hancur. Siapa Roja? Dia adalah shinobi no kami. Jangankan beberapa setan, bahkan jika semua 5 negara besar datang padanya, dia akan menghancurkan mereka sampai rata dengan tanah. Kemarahan Roja kemungkinan besar akan menghancurkan dunia jika suatu hari dia menjadi marah. Itu bukan lelucon atau lebay. Ada beberapa contoh sebelumnya, dan Konoha yang hampir hancur adalah salah satunya, dan mengendalikan The Mist adalah contoh lainnya. Petik 2. Melihat Sion menungganginya, Roja hampir terjatuh ke tanah. Ia tidak terhalang di kedua dunia, dan tidak ada yang berani memerintahnya. Dan disinilah seorang gadis kecil memerintahnya, dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih Sion dari punggungnya. Bab 525, Shinobi no Kami akan menyingkirkan Moryo. Turunkan aku. Sion tertegun sebelum dia mulai meronta. Namun, pasukan boneka semakin dekat dengan mereka. Segala yang menghalangi jalan mereka hancur saat mereka bergerak maju. Ayo kabur, cepat. Melihat pasukan boneka, Sion berteriak pada Roja lagi. Namun saat ini, dia melihat para pengawal dan menteri tidak mampu melawan pasukan boneka, sebelum salah satu pengawal berkata. Cepat bawa yang mulia keluar dari sini. Cepat, larilah, jangan khawatirkan kami. Banyak yang berteriak sambil mempersiapkan diri untuk mati hari ini. Namun, Roja yang menggendong Sion menatap pasukan boneka, matanya menunjukkan rasa jijik. Melarikan diri, dia menarik Sen Maboroshi dan mengangkat tangannya, dan langsung mengayunkan pedang ke arah boneka. Semua orang merasakan waktu berhenti, termasuk Sion, dan semuanya sunyi. Energi hitam Getsuga Tenso menyebar ke seluruh pasukan. Wah, semua boneka hancur ketika garis-garis muncul bersama tubuh pasukan boneka. Tubuh boneka dipisahkan menjadi 2 bagian. Namun, ini bukan satu-satunya hal yang menakutkan, energi pedang melesat menuju gunung yang jauh dan memotongnya juga. Saat gunung mulai runtuh, semua boneka ikut jatuh. Setelah itu, suara yang keras terdengar ke telinga mereka saat gunung dan boneka itu mencapai tanah. Mereka semua masih tidak mengerti apa yang terjadi. Sion dan yang lainnya mengira mereka sedang bermimpi sebelum suara gemuruh gunung runtuh mencapai telinga mereka bagai guntur. Suara itu membangunkan mereka, dan mereka tahu itu nyata, bukan mimpi atau genjutsu. Saat gelombang kejut itu menerjang ke arah mereka, Roja mengangkat Sen Maboroshi dan melambaikannya. Aduh, awan debu dan gelombang kejut berhenti di tempatnya dan perlahan menghilang. Hal ini membuat orang-orang tidak dapat berkedip atau berpikir saat mereka menatap Roja. Beberapa orang menelan ludah karena rasa kagum yang memenuhi mata mereka. Tetapi saat ini, beberapa orang memikirkan identitas Roja dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan dan langsung berkata. Kau bukan, shinobi. Hanya satu orang yang memiliki kekuatan semacam ini di dunia shinobi, dia adalah seseorang yang sangat terkenal dan ditakuti di seluruh dunia, Shinobi no Kami Roja. Legenda-legendanya tersebar di seluruh dunia. Bahkan salah satu legenda mengatakan betapa mudahnya ia menghancurkan gunung dan mengubah pemandangan alam sesuka hatinya. Roja menurunkan Sion dan berkata, jika Hokage Konoha tidak merangkak kembali dari kubur, maka akulah yang baru saja kau tebak. Kenapa kamu datang ke negara kami? Saat ini, para menteri menyadari bahwa Roja bukan berasal dari Konoha, dan dia datang ke sini karena berbagai alasan. Mereka takut dengan apa yang mereka lihat, tetapi mereka tetap bertanya. Setelah dia menurunkannya, Sion menatap Roja yang mendengarkan banyak legenda tentang pria ini saat dia masih muda. Ia ragu dengan legenda-legenda ini, dan ia hanya menganggapnya sebagai cerita untuk didengarkan, bukan sesuatu yang serius. Namun hari ini, ia mengalami apa yang dapat dilakukan Roja, dengan sedikit usaha. Bahkan sekarang, dia tidak bisa tenang. Aku baru saja menyelamatkanmu dari pasukan yang bisa membunuhmu dengan mudah, dan sekarang kau bertanya mengapa aku datang. Roja tidak memperhatikan para menteri saat dia hanya menoleh dan menatap Sion. Pada saat ini, Sion akhirnya pulih dan menatap Roja dengan lemah. Sebelumnya, ia mengira Roja adalah seorang ninja Konoha dan menunjukkan beberapa perilaku yang sangat buruk kepadanya. Saat ini,
Dia teringat dengan perkataan Roja dulu, dia berkata bahwa siapapun yang ingin dia lindungi, tak seorang pun boleh menyentuhnya. Awalnya dia merasa ragu, tetapi sekarang, dia percaya bahwa Roja bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Melihat Sion yang agak terganggu, Roja terkekeh karena dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tenang saja, karena aku datang ke sini, aku akan menyelesaikan masalah Moryo. Mengenai imbalannya, mempelajari kekuatan Miko mestinya baik-baik saja, kata Roja dalam hati. Mendengar perkataan Roja, Sion terkejut. Akhirnya, dia menerima perkataannya dan merasa senang, sementara para menteri sangat gembira. Shinobi no kami akan menyingkirkan Moryo. Kalau melihat keadaannya, mungkin di level dia, itu mudah saja, sedangkan untuk Ninja Konoha, mereka tinggal menyuruh mereka membersihkan istana. Adapun apakah dia akan berhasil atau tidak, mereka tidak terlalu khawatir, karena jika Shinobi no kami tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka seluruh desa Konoha juga tidak akan memiliki kekuatan semacam itu. Bab 526, Raikage pertama. Beginilah jadinya, Negara Rawa. Roja membawa Sion menuju segel Moryo, setelah tiba, alis Roja berkerut. Seluruh negeri penuh dengan kehancuran dan seluruh tempat hampir rata dengan tanah. Sion terkejut melihat pemandangan itu. Meskipun dia sudah menduga boneka-boneka ini akan menghancurkan segalanya, melihat ini ternyata berbeda dari imajinasinya. Saat Roja berhadapan dengan boneka, beberapa tempat terhindar dari kehancuran, tetapi tetap saja kejam. Ayo jalan, ekspresi Roja kembali normal saat dia berkata. Bagaimanapun juga, dia tetaplah manusia. Dia tidak akan tinggal diam saja saat ada monster atau setan dari dunia lain yang berani menginjakan kaki di dunia ini dan membantai manusia. Sion mengangguk. Roja menggenggam tangan Sion saat dia melangkah maju. Biasanya, Sion terlalu lemah dan tidak bisa berjalan terlalu jauh. Awalnya, Sion tidak akan meninggalkan negeri iblis, dan Naruto akan tiba di sana dan menghadapi Moryo di sana. Namun, dengan teleportasi Roja, akan mudah untuk pergi ke sana. Roja bergerak maju dan mengarahkan keduanya menghilang. Di negara Rawa, Moryo disegel di dalam kuil. Di dalamnya, ada tubuh yang memancarkan aura aneh yang tampaknya membusukkan apapun yang disentuhnya, dan kedua mata di tubuh itu sepenuhnya hitam, tanpa putihnya manusia normal. Lagi pula, cakra yang dimilikinya berada di atas Kage, setidaknya setingkat monster berekor. Petir menyelimuti seluruh tubuhnya. Jika seorang shinobi dapat mengendalikan biju yang ada di dalam dirinya, maka ia akan dengan mudah menjadi shinobi tingkat super Kage. Tapi yang ini bukan Jinkuriki, jumlah cakra yang besar di tubuhnya sepenuhnya adalah miliknya. Dia tampak seperti Raikage pertama. Dia adalah seseorang dari zaman Hashirama. Dialah yang mendirikan desa awan. Mengenai kekuatannya, kemungkinan besar dia hanya kalah dari Hashirama dan Madara. Keempat Kage lainnya mungkin berada pada level yang sama, mereka semua kemungkinan besar berada pada level Kage Super. Hanya saja Hashirama dan Madara memang tidak normal, mereka adalah yang terkuat pada masanya, dan bahkan jika keempat Kage lainnya menyerang mereka, mereka tidak akan bisa menang. Sial, beraninya mengendalikanku menggunakan Edo Tensei. Walaupun Edo Tensei telah menguasainya, Raikage tetap merasa bahwa hal tersebut merupakan hal yang paling memalukan yang pernah terjadi padanya. Saat ini, di suatu tempat di bawah tanah, efek Edo Tensei sudah sempurna sekarang. Membawa Kage-Kage ini dalam kondisi terkuat mereka adalah hal yang bagus, dan mereka akan menjadi bagian yang kuat dalam rencana kita. Obito duduk diam sambil mengendalikan Edo Tensei dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, sayang sekali kita tidak bisa mengeluarkan Hashirama Senju. Tubuh Hashirama ada di tangan Orochimaru. Zetsu Putih berbicara langsung kepada Obito. Obito mencibir, sebenarnya aku tahu itu, tapi dia tidak bisa menggunakan Edo Tensei pada Hashirama dengan kekuatan penuh, paling banyak 10% saja sudah batasnya. Itu tidak berarti Orochimaru tidak bisa menggunakan Edo Tensei dengan sempurna, karena jika Hashirama dihidupkan kembali dengan kekuatan penuh, dia akan dapat melepaskan diri dari kendali kekuatan Edo Tensei dengan mudah dan mungkin membunuhnya. Zetsu Putih berkata sambil tersenyum jahat, dan dia ikut senang di atas kemalangan orang lain. Obito langsung berkata, Edo Tensei pada Hashirama memang memiliki beberapa risiko, keempat Kage pertama dan kedua, kekuatan mereka sudah cukup. Pengumpulan informasi Zetsu hitam adalah yang terbaik, Orochimaru dan Kabuto tidak akan bisa menggunakan Edo Tensei pada mereka yang sudah dihidupkan kembali. Bagus kalau begitu, dan kita bisa menguji Raikage pertama di negara rawa pada iblis bernama Moryo itu. Segel pada Moryo telah hancur, Zetsu Putih sudah mengetahui hal ini dan langsung memberitahu Obito. Kebetulan Moryo adalah ujian terbaik bagi Raikage pertama, lalu mereka akan mengirimnya ke para monster berekor. Saat ini, di negeri rawa, raut wajah Raikage yang awalnya dipenuhi amarah, langsung berubah saat ia menggerakkan tangannya membuat segel tangan yang cepat. Bab 527, Guntur terkuat. Ini, sial, hentikan teknik ini. Menyadari teknik yang akan digunakan tubuhnya, Raikage segera marah dan dengan paksa ingin menghentikannya, tetapi tubuhnya tidak merespon. Obito memiliki setengah sel Hashirama, selain itu, dia adalah seorang Uchiha dengan Mangekyo saringan, jadi kekuatan yang mengendalikan Raikage bukanlah kekuatan normal. Teknik yang digunakan oleh Raikage adalah teknik rahasia terkuatnya, selain dia, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakannya di desa awan, hanya seseorang dengan cakra monster berekor yang bisa menggunakannya. Tanda seru. Setelah menyelesaikan segel tangan, sejumlah besar cakra meletus dari tubuhnya, dan petir menyambar keras dari tubuhnya. Petir menyambar awan dan langsung membentuk awan petir yang mengembun di angkasa. Naga guntur yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit dan langsung menyerbu ke bawah, menghantam tanah. Seni rahasia elemen petir, raungan naga petir. Tidak ada Kage lain yang memiliki kekuatan seperti ini. Teknik ini dapat menghancurkan gunung.
Di masa lalu, Raikage pertama mengandalkan teknik ini untuk menghancurkan sebuah kota. Serangan ini tidak kalah dengan Bijudama. Di tempat ini, ada kebencian. Tempat ini harus dihancurkan. Awalnya wajah Raikage dipenuhi amarah, namun saat melihat ke arah tempat jutunya akan dijatuhkan, amarahnya pun tak lagi sebesar dulu. Saat petir melayang di atas kuil Moryo, tiba-tiba, energi pedang menyambar langsung ke arah tempat itu. Kata-kata tidak dapat menggambarkan kekuatan di balik serangan itu, tetapi ada satu hal yang dapat dirasakan, dunia tampaknya terbelah dua. Di bawah serangan itu, jutu petir tersebar. Siapa? Raut wajah Raikage tiba-tiba berubah, ia melihat kejadian itu dengan rasa tak percaya. Gerakannya, bahkan terhadap Hashirama, setidaknya akan membuatnya mundur saat menerimanya, dan bahkan terhadap Susanoo milik Madara secara lengkap, akan memaksanya menggunakan pedangnya untuk menahan serangan itu. Dan inilah seseorang yang baru saja menghancurkan serangannya begitu saja. Raikage melihat ke arah datangnya serangan, hanya melihat dua orang, seorang gadis muda dan pemuda berambut panjang yang mengenakan haori hitam putih. Tentu saja, keduanya adalah Roja dan Sion. Tentu saja, jika energi pedang dilepaskan dari jarak beberapa kilometer untuk menghancurkan jutsu terkuat Raikage, itu pasti Roja. Maaf, tapi aku belum bisa membuatmu menghancurkan tempat ini. Roja menggenggam Sen Maboroshi dan menatap Raikage pertama. Karena kecepatan mereka bergerak, Sion pun pusing, ketika ia tersadar, wajah kecilnya tampak terkejut saat ia bertanya pada Roja. Itu, kenapa kita tidak bisa menyuruhnya menghancurkan kuil jika dia bisa langsung melenyapkan Moryo? Roja menatap Sion sebelum berkata, aku akan memberitahumu nanti. Roja menatap Raikage pertama yang sedang menatap Roja dengan serius. Kamu bisa mengalahkan jutsu terkuat orang tua ini dengan mudah, dan sepertinya generasi saat ini melampaui yang lebih tua, dari desa mana kamu. Aku bukan penduduk desa manapun, tapi kabut adalah bawahanku. Roja berpikir, jadi Obito ingin menggunakan Edo Tensei untuk mengumpulkan monster Breaker. Itu kreatif. Mendengar perkataan Roja, alis Raikage pertama berkerut, jika Roja berasal dari desa awan, dia akan senang, dan jika dia berasal dari desa lain, dia tidak akan marah. Karena kau bisa menghalangi kekuatanku, mungkin kau bisa menyegel lelaki tua ini dan melepaskan kendali atas diriku. Pada saat yang sama, tubuhnya langsung bergerak dan mulai membuat segel tangan. Seni rahasia elemen petir, sambaran petir. Wah! Bumi bergemuruh ketika kilat tak berujung memancar dari tubuh Raikage. Hampir seperti ombak mengerikan yang melonjak dari lautan, petir menelan tanah dan ingin menghancurkan segalanya. Sion panik saat melihat ini, tetapi berpikir bahwa Roja bersamanya, sang shinobi no kami, dia sedikit lega. Tetapi dia masih takut dengan apa yang dilihatnya. Meskipun Roja dengan santai memotong gunung, petir itu menakutkan. Bahkan dapat menelan seluruh gunung. Dibandingkan dengan Sion yang terganggu, Roja menatap Raikage dengan lembut, dan dia bahkan tampak tidak mempertimbangkan kilatan petir di depannya. Sambil memegang Sen Maboroshi, Roja langsung mengayunkan tangannya. Aduh, sinar perak langsung menembus petir dan terbelah menjadi dua. Bab 528, Setan. Ini, Raikage pertama menatap dengan tak percaya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya terpotong menjadi dua. Bahkan saat dia berada dalam Edo Tensei, dengan 6 kekuatan jalur Roja, tebasan ini langsung mengakhiri jutsu tersebut. Ini, kekuatan macam apa ini? Berdiri di belakang Roja, Sion melayang dengan bantuan cakra Roja sementara mulutnya terbuka karena terkejut. Sekalipun Roja bisa membelah gunung, melihatnya membelah lautan petir itu aneh, itu seperti mimpi. Pada saat yang sama, Obito membuka matanya dan tampak terengah-engah, pupil matanya mengecil. Kekuatan apa? Serangan Raikage pertama tidak mampu menyentuhnya. Terlebih lagi, dia mengakhiri Edo Tensei dengan serangan pedang. Sepertinya pedangnya istimewa, memiliki kekuatan yang dapat melawan Edo Tensei. Mata Obito terbuka dengan rasa takut yang mendalam saat dia melihat sekelilingnya. Di negara rawa, Roja membawa Sion dan bergerak menuju kuil setelah menyelesaikan Raikage pertama. Ketika mereka sampai di kuil, seseorang di bawah kuil sedang menatap Roja dengan ketakutan, dan tubuhnya gemetar. Orang ini sebenarnya adalah seseorang yang memiliki jiwa Moryo di dalam dirinya. Tidak mungkin, Six Path Sages seharusnya tidak ada sekarang, mengapa masih ada satu yang hidup? Moryo tidak akan takut bahkan terhadap seorang Kage Super atau Monster Breaker, namun menghadapi seseorang dengan kekuatan 6 jalur, dia merasa takut. Sion melihat ketakutan Moryo, dan pupil matanya berkilauan dengan cahaya ungu yang indah saat dia menatap Roja, jika kita menyegelnya lagi, dia mungkin akan melarikan diri di masa depan. Jika memungkinkan, aku harap kamu bisa memusnahkannya secara langsung. Mendengar perkataan Sion, Roja bersikap acuh tak acuh sementara Moryo semakin gemetar saat dia berteriak, tidak. Kau gadis kuil, jika aku mati, kau akan mati bersamaku juga. Walaupun dia gemetar, Moryo hanya bisa menggunakan kartu ini sekarang. Awalnya Sion mendengar tentang Moryo, dia tahu orang-orang takut padanya, tetapi melihatnya gemetar terasa memuaskan. Namun saat mendengar perkataannya, Sion terkejut dan langsung berkata, apa katamu? Tidak bisakah kau merasakannya? Kita berbagi tubuh yang sama, tidak bisakah kau merasakan hubungan di antara kita? Mendengarkan Moryo, Sion langsung berkonsentrasi, dia memang merasakan hubungan yang samar. Namun belnya berkilauan. Namun, Sion tidak percaya bahwa dia berbagi tubuh dengan Moryo. Pada saat ini, Roja menoleh ke arah Sion dan berkata, memang benar, kalian memang berbagi tubuh, tapi ini bukan apa-apa. Pada saat yang sama, Roja berjalan maju dan langsung membuat Sion melayang menuju kuil. Petik 2 tanda seru petik 2.
Tertawa, Sion ketakutan, dan dia berpikir bahwa Roja akan membunuh Moryo bersamanya, dia tidak dapat menahan perasaan putus asa. Namun, melihat Sion datang ke arahnya, Moryo dipenuhi kegembiraan. Jika ia dapat memasuki tubuh Sion, ia dapat memperoleh tubuh utamanya lagi. Dengan begitu, ia dapat lolos dari penghalang dunia ini dan bersembunyi di dunia lain. Sekalipun Roja kuat, dia tidak akan mampu mengejarnya ke dunia lain, atau begitulah yang dipikirkannya. Tanpa ragu, Moryo langsung memutuskan untuk berganti tubuh. Jangan melawan, kau akan mati di tangannya, akan lebih cepat dan mudah bagimu untuk mati di tanganku. Moryo langsung memasuki tubuh Sion. Roja menatap Sion dan terkekeh saat Reiatsu miliknya mengelilingi tempat itu dan memasuki Sion. Pada saat ini, di dalam ruang jiwa, Sion dan Moryo keduanya memiliki 50% keberhasilan. Namun, Moryo memengaruhi jiwa dan keinginan Sion dan ingin menelannya, tetapi ketika Sion hendak menyerah dengan sedih, sebuah suara terdengar. Serangan balasan. Suara ini adalah, Sion tercengang, saat dia menoleh ke sampingnya dan melihat Roja muncul di sampingnya. Roja menatap Moryo secara langsung. Reiatsu langsung membombardirnya untuk menghancurkannya. Tidak, jangan seperti ini. Lakukan sesuatu. Akan tetapi, Roja tidak berhenti, sebaliknya, ia terus maju dan menusukkan jarinya ke jiwa Moryo, dan seketika itu juga Moryo menghilang. Apa yang masih kamu lakukan? Roja menatap Sion yang sedang linglung. Setelah akhirnya pulih, dia langsung menggunakan kekuatannya dan mengepung sisa kekuatan Moryo dan mulai menelannya. Karena Sion dan Moryo merupakan jiwa yang terbelah dua, setelah menghancurkan kesadaran Moryo, Sion dapat menelan sisa kekuatan Moryo sepenuhnya. Saat dia tidak yakin apakah semuanya telah berakhir, dia memandang Roja dan melihatnya mengangguk padanya dan langsung menghilang dari ruang jiwanya. Bab 529, Prinsip Dunia. Setelah membantu Sion dengan Moryo, Roja kembali ke negara iblis bersama Sion. Di dalam ruangan yang damai, Sion duduk dengan mata terpejam. Roja berdiri di sampingnya, sementara dia juga memejamkan matanya saat Reiatsu mengalir keluar dari tubuhnya ke tubuh Sion untuk mengamatinya. Tiba-tiba alis Sion menegang, seperti sedang kesakitan, dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia langsung membuka matanya. Roja pun membuka matanya. Ia menatap Sion dan mulai berpikir. Apa yang telah terjadi? Roja bertanya langsung pada Sion. Sion nampak ketakutan, setelah terengah-engah sejenak, dia perlahan menjadi tenang. Dia masih merasa takut saat menggelengkan kepalanya pada Roja. Aku tidak bisa melihat masa depanmu sepenuhnya, seolah-olah aku dihalangi oleh semacam kekuatan. Begitukah? Roja sebenarnya sudah menduga hal ini, dan dia tertarik dengan hal ini, dia tahu bahwa Sion akan mengetahui masa depan, ini mirip dengan kemampuan Gamamaru, dua kemampuan berbeda dengan hasil yang sama. Keduanya cukup mirip tetapi sedikit berbeda. Meskipun mereka berbeda, mereka dapat memberi Roja beberapa ide. Selain itu, dia langsung menyuntikkan Reiatsu ke tubuh Sion dan memeriksa kemampuannya. Pemandangan masa depan itu tampak familiar bagi Roja, tetapi di saat yang sama, tidak. Kuncinya adalah kemampuan Kenbunsoku Haki milik Roja untuk melihat masa depan. Kemampuan Sion atau Gamamaru hanya bisa mendapatkan pecahan. Namun faktanya, masa depan dapat berubah. Misalnya, jika Roja mengubah sesuatu yang dilihatnya dengan Haki, penglihatan lain akan muncul di depannya, sama halnya dengan kemampuan Sion dan Gamamaru. Dibandingkan dengan Yuah, bos terhebat di dunia Shinigami, itu tidak seberapa. Roja sedang memikirkan tentang kekuatan para pemimpin dunia. Zanka no Tachi dapat dikatakan sebagai kemampuan pamungkas dalam hal kekuatan, faktanya, ini adalah bangkai yang menyebabkan kekalahan Yuah 1000 tahun sebelum cerita dimulai. Yang menyebabkan Yuah harus menunggu 1000 untuk kembali. Setelah itu, Yuah menggunakan kemampuannya untuk mendominasi dunia. Tetapi Roja dapat membuktikan bahwa memiliki kekuatan prinsip dan aturan dunia adalah kekuatan terkuat yang bisa dimiliki seseorang. Kekuatan Hokyoku adalah evolusi yang tak terbatas. Mustahil bagi orang yang harus mencapai kekuatan tertinggi secara langsung. Orang yang memegang Hokyoku harus memiliki kekuatan yang dapat mempertahankan keinginannya. Aizen telah mencapai puncak kekuatan Shinigami, itulah sebabnya Hokyoku menggabungkan Hollow dengan Shinigami sehingga menghasilkan Arancar dan Visort, yang disebut evolusi tingkat dewa. Tetapi jika Shinigami biasa memiliki Hogokyu, mereka tidak akan mencapai kekuatan Aizen. Apa yang Roja duga adalah, kekuatan dibutuhkan untuk bisa mengendalikan prinsip dunia dan melawan perubahan yang terjadi karena kekuatan mereka. Anda harus tahu bahwa setelah sampai di dunia Naruto, Roja tidak lagi membatasi pemikirannya pada dunia manapun. Suhu, ruang, waktu, dan takdir, prinsip-prinsip ini, tanpa diragukan lagi, menakutkan, tetapi kekuatan murni dapat menghancurkan alam semesta. Suhu, ruang, dan waktu adalah milik kehampaan dan tidak memiliki arti penting bagi dunia tertentu. Roja selalu berpikir bahwa prinsip itu seperti alat. Alat untuk mengendalikan dunia. Namun kata-kata Roja mudah dipahami, tetapi kekuatan prinsipnya tidak. Aspek kekuatan lainnya terkait dengan tubuh manusia. Senjata api memang menakutkan, seorang anak yang memiliki senjata api dapat membunuh orang dewasa yang berbadan kuat. Namun, jika orang dewasa tersebut memiliki semacam kekuatan untuk melepaskan tubuhnya yang fana, tubuhnya akan menjadi lebih kuat dari baja, dan tidak ada senjata api yang dapat membunuhnya. Kekuatan 6 jalur tumbuh perlahan seiring dengan Reiatsuku, tetapi mode 6 jalur saat ini adalah tubuh terkuat yang kumiliki. Dengan ini, aku mungkin memperoleh kekuatan untuk menggabungkan Haka no Togem dan Daiguren Hyorinmaru dengan Zanka no Tachi. Aku akan berhasil sebelum aku bisa mendapatkan buah cakra dari Kaguya dan mencapai puncak kekuatan. Saya juga tahu sedikit tentang prinsip waktu dan juga ruang, yang merupakan teknik hebat yang dapat memengaruhi banyak musuh. Roja berpikir sambil menaruh tangannya di dagunya.
Xion melihat Roja merenung dan duduk di sana tanpa mengganggunya. Meskipun dia sombong dan manja, dan lidahnya berbisa, dia bersikap sopan saat berada di samping Roja, dan dia mirip dengan Hinata. Di satu sisi, kekuatan Roja membuatnya takut, dan dia agak takut padanya, dan di sisi lain, Roja tidak hanya kuat tetapi juga tampan dan dapat disebut sebagai pembunuh wanita, yang memengaruhi Xion. Bab 530, 2 tahun kemudian. Roja menatap Xion setelah keluar dari pikirannya dan berkata, saat ini, kamu memiliki kekuatan Moryo sepenuhnya, tetapi kamu tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran. Saya harus. Tanpa menunggu dia selesai, Roja berkata lagi. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama, aku menyegel kekuatanmu, dan kau tinggal di sini. Aku akan memberimu petunjuk tentang cara mengendalikan kekuatan itu, dan kau mengendalikannya perlahan-lahan. Pilihan kedua adalah aku membawamu bersamaku ke kabut dan menjadikanmu muridku. Roja menatap Xion dan menunggu. Gadis di hadapannya itu cerdik, dia menghormatinya, dan dengan bakatnya, dia akan berkembang menjadi kekuatan yang menakutkan. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan penuh milik Moryo di dalam tubuhnya, yang sama kuatnya dengan monster berekor. Jika dia menguasai kekuatan itu sepenuhnya, dia tidak akan kalah kuat dari seorang Jin Kuriki. Murid, mendengar kata-kata Roja, Xion terkejut. Roja tidak mempercepat lajunya karena dia terus menatapnya dan menunggu pilihannya. Aku akan pergi bersamamu ke kabut. Setelah beberapa saat, Xion menjawab dengan tegas. Roja mengira dia akan ragu lebih lama. Namun dia memutuskan dalam waktu kurang dari 10 detik. Dia tidak bisa menahan senyum. Baiklah, kalau begitu nanti kau panggil aku Sensei, kau harus mengurus masalah-masalah sepele di sini sebelum kita berangkat besok. Meskipun Xion adalah daimyo negara iblis, semua urusan negara ditangani oleh para menteri. Dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang negaranya. Itulah alasan pertama keputusannya. Yang kedua adalah, karena dia tahu betul apa yang dimaksud dengan menjadi murid Roja. Tidak ada yang berani mengancam negeri ini, karena tahu bahwa murid Roja berasal dari sini, dan dia akan memiliki kekuatan untuk melindunginya nanti. Alasan ketiga, hormon wanita. Setelah memberitahu menteri, mereka tidak menentang keputusannya. Ini bukan lelucon, dan mereka tidak akan berani menentang keputusannya mengetahui kekuatan Roja. Jika Roja tidak bahagia, negara itu akan hancur, atau begitulah yang mereka kira. Setelah 2 tahun, di gurun negeri angin, yang dikatakan sebagai lingkungan terburuk di seluruh dunia, tinggallah desa pasir. Orang biasa tidak akan bertahan hidup di gurun, mungkin hanya shinobi yang bisa. Badai pasir mengelilingi desa sebagai perlindungan, dan pada saat ini, 2 shinobi yang mengenakan jubah umum Akatsuki muncul. Keduanya berjalan langsung menuju patroli tembok, tetapi tidak seperti Konoha, mereka tidak memiliki sensor di seluruh tempat. Di padang pasir, para shinobi tidak benar-benar sungguh-sungguh dalam patroli mereka, hanya di pintu masuk mereka mulai serius. Di darat, sudah waktunya pergantian shift ketika salah seorang penjaga berkata, sudah waktunya pergantian shift, saya benar-benar mengantuk. Alis orang yang lain berkerut ketika dia berkata, tetaplah waspada, aku akan berpatroli, dan apakah kamu menerima kata-kata dari kapten? Tidak ada yang perlu dipatroli, dan yang ada hanya burung pasir sepanjang hari. Tiba-tiba wajah shinobi itu berubah. Saat dia melihat ke padang pasir dan melihat sesuatu yang jauh, apa itu? Di padang pasir, 2 siluet muncul. Kedua ninja itu terkejut dan langsung berdiri dan siap bertarung. Saat kedua orang itu berjalan mendekat, salah satu dari keduanya yang berdiri di dekat gerbang berkata langsung, beritahu kapten tentang ini Edo Tensei, mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan tidak akan mati kecuali disegel. Saat suaranya jatuh, salah satu dari 2 anggota Akatsuki langsung mulai membuat segel tangan. Ini tidak bagus, cepat mundur, ini adalah teknik pasir yang hancur. Kedua ninja itu langsung memasuki gerbang dan menutupnya menunggu bala bantuan. Tiba-tiba, dinding desa pasir, hanya dalam 2 detik, berubah menjadi pasir dan jatuh ke tanah. Brengsek, melihat hal itu, kedua Akatsuki marah, tetapi mereka tidak berdaya karena tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Keduanya secara tak terduga adalah Kazekage pertama dan paket kedua. Kazekage pertama berkata langsung, teknik ini mengubah apapun yang disentuhnya menjadi pasir. Ini adalah teknik yang kuat melawan ninja batu, tapi aku tidak menyangka akan digunakan melawan desaku, sialan Edo Tensei ini. Orang yang melepaskan teknik ini adalah Kazekage kedua, dan dia melihat desa itu hancur dengan 10% temboknya saat gelombang pasir menyerbu desa, dia menggertakkan giginya karena marah. Seluruh desa sekarang menjadi kacau karena serangan ini. Bab 531, memulai. Aduh, alarm berbunyi di desa ketika Kazekage kelima berlari keluar, dan Gaara mengangkat kedua tangannya untuk mengendalikan pasir yang membanjiri desa. Pasir terangkat ke langit saat gelombang pasir lain menghantam desa, menyebabkan debu beterbangan di seluruh desa. Baiklah, dia bisa memblokir seranganku, cakra ini. Melihat serangannya berhenti, Kazekage kedua menjadi santai. Kazekage pertama menatap langsung ke Gaara dan berkata, perasaan ini, tidak diragukan lagi, dia pasti seorang Jin Kuriki. Saat pasir memenuhi udara, ninja pasir tiba di samping Gaara sambil melihat Kazekage pertama dan kedua. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang desa pasir? Kankuro berdiri di samping Gaara dan berkata langsung, wajahnya marah saat dia berteriak pada para kage. Namun saat ini, seorang Jonin tua menatap mereka, dan seketika, wajahnya berubah. Tidak, benarkah? Apakah mungkin? Ketika Jonin tua itu terkejut, sebuah suara datang dari belakang Gaara. Sungguh, lama tak berjumpa, Kazekage sama pertama, Kazekage sama kedua. Nenek tua itulah yang berbicara, dia adalah Chiyo, tetua desa pasir.
Apakah itu kamu, Chiyo? Aku tidak menyangka kamu akan mencapai usia ini, sudah berapa tahun berlalu. Aku tidak menyangka seorang Jinkuriki akan mampu menduduki jabatan Kazekage, sudah berapa generasi berlalu. Kazekage pertama dan kedua memandang Gaara dan Chiyo sebelumnya, kata Gaara. Aku Kazekage kelima, Gaara sang pasir. Gaara terkejut saat mengetahui bahwa kedua orang ini adalah pendahulunya. Chiyo menatap para Kazekage dan berkata, aku tidak menyangka kalian berdua akan dihidupkan kembali oleh Edo Tensei. Chiyo memandang para Kazekage, dan dia tidak menyangka akan melihat teknik ini setelah Tobirama menggunakannya. Edo Tensei, mendengar perkataan Chiyo, para shinobi pasir terkejut, karena mereka ingat bahwa teknik ini pernah digunakan oleh Orochimaru sebelumnya dalam invasi mereka ke Konoha. Mungkinkah kedua tuan itu? Masalahnya belum jelas. Orang yang menghidupkan kembali kita mengaku sebagai Uchiha Madara, tapi aku tahu dia bukan Uchiha. Dia masih berkerabat dengan Uchiha. Kazekage pertama berkata sebelum raut wajahnya berubah saat cakra keluar dari tubuhnya. Bumi mulai bergetar seolah-olah dia sedang mengendalikan padang pasir yang luas. Sepertinya kedua Kazekage tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Kita hanya bisa menyegel mereka. Gaara melihat ini dan berkata dengan tenang sambil berbalik ke arah mereka dan menyerang. Gelombang pasir menutupi kedua Kazekage. Hampir pada saat ini, Kazekage berkata dengan marah karena dia tidak mengendalikan tubuhnya. Cepat, mundur, seni rahasia pelepasan angin, 1000 tepian angin yang kacau. Wah, angin kencang menerbangkan pasir ke segala arah, sementara angin kencang yang mengerikan menghantam para ninja dari seluruh tempat. Setiap bila angin sama kuatnya dengan ninjutsu kelas B, dan jumlahnya mencapai ribuan, sehingga menjadikannya ninjutsu kelas S. Ini tidak bagus. Mundur cepat. Para ninja mulai mundur ke kejauhan karena mereka tidak dapat menahan serangan angin dari jarak sedekat itu. Beberapa Jonin langsung menggunakan beberapa ninjutsu gaya bumi untuk memblokir serangan, tetapi ninjutsu mereka langsung patah. Aliran air terjun pasir hisap. Gaara langsung menggunakan sebagian besar cakranya dan membungkus seluruh desa dengan pasir untuk melindunginya. Pada saat ini, Kapten Anbu Pasir dan Chiyo serta yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menahan serangan itu. Ledakan, 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 retakan muncul di mana-mana, dan setelah beberapa waktu, kubah pasir runtuh. Kita aman, kita aman. Para ninja itu berkeringat dingin di sekujur tubuh mereka saat mereka berseru keheranan. Chiyo langsung menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, dia bisa menggunakan jutsu itu hampir seketika, dan cakranya mencapai puncaknya. Ini adalah kekuatan Kazekage pertama. Aduh, hampir saat suara Chiyo menghilang, serangan lain datang. Kazekage pertama dan kedua mengejar Gaara. Pada saat ini, kesadaran kedua Kazekage menghilang, Obito mengubah mereka menjadi boneka tanpa pikiran. Degup, degup, Gaara tertiup pasir dan baju zirah pasirnya hancur berkeping-keping. Mereka tak disangka-sangka kuatnya, Gaara tidak mempunyai peluang untuk menang. Para ninja dari pasir mencoba menyelamatkan pemimpin mereka. Awalnya, para Kazekage memperingatkan mereka tentang serangan mereka, tetapi sekarang mereka tidak bisa bicara. Mereka menggunakan ninjutsu kelas S tanpa mempedulikan cakra. Setelah beberapa menit, seluruh desa hancur, korbannya serius, dan Gaara ditangkap. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Bab 532, Arus Bawah. Di dunia ini, banyak desa yang musnah, Uzugakure musnah dalam perang, dan banyak pula desa kecil lainnya yang musnah, namun bedanya, tidak ada satupun dari 5 desa besar yang lenyap. Bahkan dalam peperangan, desa pasir tidak pernah hancur total sebelumnya. Namun sekarang, desa tersebut hancur, dan bahkan Kazekage pun ditangkap. Peristiwa ini merupakan peristiwa besar di dunia, dan banyak desa yang terkejut karenanya. Onoki kesulitan membayangkan apa yang dapat menyebabkan kehancuran desa pasir tersebut. Dewan Desa Batu berkumpul untuk membahas kejadian ini, tetapi mereka diserang pada saat itu. Mereka tiba-tiba diserang oleh Tsuchikage pertama dan Tsuchikage kedua. Tsuchikage kedua adalah guru Onoki, dan dia tahu segalanya tentang pelepasan debu Onoki. Setelah perdamaian ditegakkan oleh Hashirama, 5 desa besar didirikan, tetapi sekarang, desa kedua telah hancur. Desa Batu hancur, dan Jinkuriki dari monster berekor 4 dan 5 pun diambil. Desa Batu beruntung karena tidak sepenuhnya hilang, tidak seperti desa pasir. Jika 2 desa terkuat di dunia menerima begitu banyak kerusakan, dunia akan berada dalam siaga tinggi. Awan dan Konoha tidak tinggal diam setelah mendengar berita itu dan langsung ingin membentuk aliansi. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan lagi, karena Cloud kebetulan menjadi target berikutnya. Raikage kedua dan ketiga, bersama dengan Mizukage ketiga, menyerang desa Awan. Raikage pertama dihancurkan oleh Roja sehingga ia tidak bisa lagi dipanggil menggunakan Edo Tensei, namun Raikage kedua dan ketiga juga kuat, bersama dengan Mizukage yang berada pada level puncak Kage. Meskipun desa Awan dalam keadaan siaga tinggi, A tidak dapat menghadapi semua Kage ini sendirian, dan bahkan dengan Killer Bee, itu tidak berguna. Akhirnya, 8 ekor dan 2 ekor ditangkap. Satu-satunya hal aneh yang Obito sadari adalah ketidakmampuannya memanggil Raikage pertama yang kekuatannya lebih kuat daripada yang ia kirim ke desa Awan. Korban di desa Awan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan desa Batu dan desa Pasir. Tetapi meski begitu, berita itu tetap tersebar ke seluruh dunia, membuat semua orang gemetar ketakutan. Semua ninja di dunia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dan tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Dari 5 yang terkuat, hanya 2 yang belum diserang. Konoha adalah target berikutnya, dan orang yang menyerangnya adalah Mizukage pertama, kedua, dan ketiga. Mizukage pertama sama kuatnya dengan Kage generasi pertama lainnya, dan Mizukage kedua berada di level Kage puncak.
Yang penting adalah Hiruzen Sarutobi, yang dikenal sebagai kage terkuat di generasinya. Ia mungkin terbatas dalam hidupnya karena usia tua, tetapi sekarang dengan Edo Tensei, ia dapat menggunakan semua jutsu-nya tanpa batas. Namun, kekuatan Naruto meledak saat ia menggunakan Kyuubi. Ia menggunakan kekuatan 8 ekor, dan bahkan Mizukage pertama pun kesulitan menghadapinya. Namun keadaan berubah seiring munculnya pemanggilan Edo Tensei lainnya. 7 pendekar pedang kabut, taring putih Konoha. Hanzo si Salamander, Konoha ingin mampu menahan semua serangan ini bersama-sama. Bahkan orang yang memberi nama Konoha Sanin pun menyerang Konoha. Zetsu putih pun menyerang dan akhirnya Naruto terluka parah dan ditangkap. Akhirnya, hanya Kirigakure yang tersisa, semua desa besar lainnya tamat, dengan pasir dan batu menerima kerusakan terbesar, sementara awan datang tepat setelah Konoha dengan korban paling sedikit. Akhirnya, pada saat ini, semua desa, atau yang tersisa, menentukan apa tujuan dari semua serangan ini. Binatang berekor. Kesimpulannya dibuat setelah melihat semua desa yang diserang, dan pasir tidak begitu kentara karena merupakan desa pertama yang diserang. Kemudian muncul batu, yang menimbulkan beberapa kecurigaan, dan serangan terhadap awan membuatnya jelas sementara serangan terakhir terhadap Konoha membuatnya sangat jelas. Hal itu membuat orang-orang takut akan hasil dari suatu kekuatan yang mengendalikan semua monster berekor 9. Hanya 3 ekor yang tidak tertangkap. Apa yang diinginkan orang di belakang mereka, mengendalikan seluruh dunia. Hanya kabut yang belum tersentuh sampai sekarang, dan mereka memegang monster berekor 3, jadi giliran mereka berikutnya. Orang-orang sangat berharap bahwa Roja, Shinobi no Kami, dan para ahli lainnya di desa kabut bisa menang. Namun, dapatkah mereka benar-benar menolaknya? Banyak yang cemas, kekuatan Roja adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan oleh siapapun, tetapi jika orang di balik serangan ini dapat mengendalikan monster berekor, dapatkah dia mengalahkan mereka semua? Terutama dengan generasi pertama para kage yang membantu mereka dan para kage lainnya. Mungkin, ini akan menjadi akhir bagi Mist juga, bahkan dengan Roja, menghadapi begitu banyak orang seharusnya mustahil, bukan? Beberapa hari berlalu tanpa ada pergerakan baru, tetapi seluruh dunia suram, seolah-olah beberapa hari ini adalah masa tenang sebelum badai. Bab 533, Pasukan Edo Tensei. Saat ini, orang-orang sedang memperbaiki kerusakan dari beberapa serangan terakhir, dan desa-desa The Rock tampaknya baru saja keluar dari perang karena orang-orang di jalan tampak tegang dan tertekan. Tempat tidur rumah sakit tidak mencukupi. Saat ini, Onoki duduk di kursinya dengan tangan terborgol seraya menatap kertas-kertas di hadapannya. Apakah mereka sama? Onoki melihat informasi di depannya, lalu langsung membuang kertas-kertas itu. Tiba-tiba punggungnya mulai sakit lagi, dan ia hanya bisa mengambang untuk mengurangi rasa sakitnya. Aku tidak akan memaafkan mereka karena mengendalikan para pendahuluku, kata Onoki dingin. Pada saat ini, seorang shinobi berlari ke kantornya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya dan wajah tegang saat dia mulai melapor. Tsuchikage sama, kami menemukan cakra Tsuchikage lainnya. Apa? Raut wajah Onoki berubah saat dia langsung berbalik dan bertanya, di mana mereka? Mereka sangat jauh, mereka ada di negara air. Shinobi itu berkata dengan serius. Karena desa dalam keadaan siaga tinggi saat ini, semua sensor mencari jejak Kage yang dihidupkan kembali. Sekarang akhirnya mereka menemukannya. Negara air. Meski ia mempunyai beberapa kecurigaan, ia tetap tampak curiga dengan informasi tersebut. Mereka bergerak secepat itu. Karena mereka menerima kerugian besar dan Konoha serta awan juga diserang, ia memutuskan hal terbaik yang harus dilakukan adalah bergabung dengan aliansi dengan desa-desa lain. Jika mereka meninggalkan permusuhan mereka untuk sementara, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, mereka semua bisa mati. Desa-desa besar mengirimkan permintaan kepada Mist untuk bergabung dengan aliansi, lagi pula, Mist adalah yang paling kuat, dan mereka membutuhkan bantuan, tetapi sebelum mereka menerima tanggapan dari mereka, musuh sudah menyerbu ke arah Mist. Ini buruk. Onoki merasa cemas. Organisasi itu menyerang 5 desa besar, dan jika kabut menjadi kejatuhannya sekarang, ini tidak akan berakhir baik bagi siapapun. Barangkali, musuh menyerang dengan cepat, jadi Mist tidak punya sekutu untuk membantu mereka. Pada saat yang sama, sensor di semua desa lainnya juga menangkap cakra. Di desa pasir, itu adalah cakra Kazekage pertama. Apakah ini akan dimulai? Seluruh dunia gempar. Di desa awan, tepat saat Raikage hendak berbicara dengan Konoha, dia menjadi marah dan meraung. Bajingan-bajingan di Mist itu, mereka pikir mereka bisa menghadapi organisasi itu sendirian. Saat Raikage berteriak, tidak ada seorang pun yang berani berbicara karena mereka tahu bahwa Raikage sedang tidak dalam kondisi pikiran yang sehat saat ini. Konoha pun sama, Tsunade tengah berdiri di kantornya bersama Inoshikacho mendiskusikan strategi dan segala hal yang berhubungan dengan perang. Shikaku Nara adalah orang pertama yang berbicara, katanya, para Kazekage menyerang pasir, batu diserang oleh para Tsuchikage, dan seterusnya. Sepertinya musuh kita melakukan itu dengan sengaja. Desa kami diserang oleh Mizukage, Salamander, dan 7 pendekar pedang, serta Hokage ketiga kami. Jika mereka semua menyerang pada saat yang sama, bahkan setengah dari Kage yang dihidupkan kembali akan dapat menghancurkan desa kita dengan mudah. Shikaku menarik napas dalam-dalam karena dia tegang saat ini ketika dia berbalik ke arah Tsunade. Tsunade terdiam, lalu bertanya, Shikaku, bagaimana menurutmu? Shikaku ragu sejenak sebelum mulai bicara, musuh kita memang kuat, tapi kita tidak boleh lupa bahwa Mist memiliki Roja di belakangnya. Hanya dia yang mungkin memiliki kekuatan dari semua desa yang digabungkan. Dan orang di balik Edo Tensei tidak kami ketahui, dan kami tidak tahu apakah dia punya kartu lain, Mist kuat, mereka seharusnya bisa bertahan. Singkatnya,
Kabut itu, berbahaya. Pasukan Edo Tensei tiba di negara air, tanpa perlindungan apapun, cakra di udara padat karena beberapa orang terkuat dalam sejarah dunia berkumpul di sini. Di sebuah ruangan terpencil di desa kabut, sebuah bola air melayang di udara, tiba-tiba, airnya tersebar kemana-mana. Sepertinya tujuan mereka bukan hanya menangkap 3 monster berekor. Sepertinya mereka mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan kabut. Mei akhirnya mengangkat kepalanya saat air menghilang. Ia membuka matanya, memperlihatkan kemegahan yang luar biasa. Pasukan Edo Tensei telah tiba. Bab 534, Barisan yang Mengerikan. Lebih dari 20 orang memimpin jalan menuju sebuah desa besar, yaitu Desa Kabut. Ada lebih dari 10 kage yang dihidupkan kembali oleh Obito. Karena akan terlalu berat bagi Obito untuk mengendalikan sepenuhnya ke-20 orang ini, mereka tetap mempertahankan kesadaran mereka tetapi tidak kendali atas tubuh mereka. Untuk menghadapi Mist, orang itu mengirim kita semua bersama-sama. Bukankah ini agak berlebihan? Tapi ini membuat desa Mist punya banyak wajah, benarkan Mizukage pertama? Tsuchikage pertama berbicara sambil menatap Mizukage pertama yang mendengus dingin. Dia marah atas kekalahan desanya, The Rock, tetapi sekarang dia merasa senang karena dia tahu bahwa Mist akan hancur, dan tidak akan ada yang tersisa dengan mereka semua di sini. Faktanya, bahkan ketika Obito memegang kendali, tidak ada kage yang senang menyerang desanya sendiri. Desamu terlalu lemah. Mizukage pertama berkata dengan dingin sementara kekhawatiran tersembunyi di matanya. Tanpa diduga, mereka semua dikirim untuk menghadapi desanya, yang benar-benar membuatnya khawatir. Mereka semua sangat kuat. Dan meskipun dia tidak mengenal banyak orang yang hadir, dia tahu bahwa mereka sangat kuat dan mengerikan. Bukankah ini berarti Mist akan dibantai hingga rata dengan tanah? Mizukage kedua juga khawatir, dengan kekuatan mereka, apalagi desa kabut, bahkan kelima desa besar secara bersamaan. Mereka tidak punya peluang di depan mereka. Akan tetapi, bahkan saat itu, dia tidak dapat menahan diri untuk membalas kepada Tsuchikage dengan berkata, desa kabut kita akhirnya diserang, tetapi dibandingkan dengan barisan yang akan menyerangnya, desa batu milikmu tampak menyedihkan. Desamu tidak banyak berkembang setelah kamu meninggal. Tsuchikage kedua mendengus dingin, kalau begitu mari kita berharap agar desa kabut memiliki selusin orang yang selamat sekarang. Benarkah, dengan kelompok seperti itu, desa mana yang akan bisa menang? Kata Mizukage ketiga dengan marah. Perasaannya terhadap desanya terlalu besar. Para kage yang lain menyaksikannya karena mereka juga merasa cemas. Seseorang yang mampu mengendalikan kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang sungguh tidak terduga. Dengan jatuhnya Mist, seluruh dunia akan jatuh ke tangan organisasi itu. Mereka sudah mati dan dikendalikan oleh Edo Tensei, mereka tidak punya pilihan dalam tindakan mereka, dan mereka akan digunakan untuk menekan para ninja di dunia. Mereka semua merasa cemas saat tiba di depan kabut. Mereka sekarang bisa melihat The Mist, tapi yang benar-benar membingungkan adalah hampir semua shinobi dari The Mist terkejut atau semacamnya, mereka tetap tenang. Di depan mereka adalah Mei Terumi, Mizukage kelima. Sebelum semua orang di sini, para kage sebelumnya. Kami sudah lama tidak melihat mereka, tidak, beberapa dari mereka bahkan tidak melihat mereka sama sekali. Kata Mei kepada para shinobi saat mereka menyiapkan formasi tempur. Kabut tidak memberangkatkan semua orangnya, hanya beberapa ratus orang dengan yang terendah adalah Chunin elit. Shinobi yang hadir adalah ninja elit kabut. Lagi pula, meski mereka berhadapan dengan 20 orang, kekuatan mereka sangat mengerikan hingga Chunin dan Genin biasa akan mati sia-sia karena pemanggilan Edo Tensei tidak akan mati secara normal. Mizukage ketiga menatap Mei karena ia mendapat kesan siapa Mei sebenarnya. Saat ia meninggal, Mei masih bayi. Mei mengenal Mizukage ketiga. Dia langsung menatapnya dan berkata, saya Mizukage kelima, Terumi Mei. Halo, gadis kecil, kamu seharusnya meninggalkan desa dan melarikan diri. Mungkin kita bisa mengurangi jumlah korban seperti itu. Mengapa mempertaruhkan nyawamu jika kita tidak bisa mati? Mizukage kedua menatap wajah Mei yang tenang sambil mengernyitkan alisnya. Meskipun Mist selalu kejam, mereka akan menyelesaikan misi sebagai prioritas mereka, tetapi prioritas kedua mereka adalah menyelamatkan hidup mereka. Mei tidak menanggapi saat dia bersiap untuk bertarung. Di satu sisi, Mei memimpin beberapa ratus shinobi dari kabut, di sisi lain, generasi kage sebelumnya dan individu-individu kuat. Merasakan kekuatan yang terpancar dari para shinobi kabut, para kage terkejut. Meski terkejut, para Mizukage menggelengkan kepala. Sekalipun mereka lebih kuat dari biasanya, mereka tidak akan mampu menghadapi para kage. Pada saat ini, banyak Genin dan Chunin dari desa sedang menonton saat pertarungan akan dimulai, meskipun mereka tahu bahwa Mist adalah yang terkuat, musuh mereka tangguh. Mereka mengerti siapa orang-orang ini, dan mereka pernah menjadi puncak kekuasaan di setiap negara. Seluruh penduduk Mist merasa khawatir, meski Roja bersama mereka tetap saja takut. Tak hanya mereka saja, sejumlah warga di desa lain pun tampak sangat cemas dengan situasi terkini. Setiap shinobi menyaksikan pertarungan yang akan menentukan nasib dunia ini. Tsuchikage pertama, Tsuchikage kedua, Mizukage pertama, Mizukage kedua, formasi macam apa ini, apakah kabut benar-benar bisa menghalau mereka semua? Orang-orang di luar sana hanya memikirkan hal ini dalam benak mereka saat suasana suram memenuhi seluruh dunia shinobi. Bab 535, Haku dari Elemen Es. Sepertinya anak-anak Mist kalian sudah siap. Kazekage kedua berbicara sambil menatap Mei dan yang lainnya. Mizukage ketiga hendak berbicara, tetapi tiba-tiba raut wajahnya berubah. Kazekage kedua langsung mulai membuat segel tangan dengan kecepatan ekstrim, dalam sekejap ia menyelesaikan jutsunya saat cakranya meletus dan bumi mulai berubah menjadi pasir saat bergerak menuju ninja kabut.
Dia mencoba menelannya utuh. Dari sisi Mei, seseorang dengan cepat menyiapkan jutunya dan berkata, elemen es, kubah pelindung es. Aduh, dalam sekejap mata, kubah es setinggi belasan meter muncul dan menghalangi pasir. Degup, degup, pasir itu menghantam kubah es dan membuatnya bergetar saat menahan serangan Kazekage kedua. Wah, ini tidak terduga. Seseorang dari klan Yuki dapat menangkis serangan orang tua ini. Kazekage kedua tercengang karena ia berharap mereka akan memblokir serangan ini, namun tidak ada satupun ninja yang mampu melakukannya. Hal itu membuat wajahnya sedikit berubah karena dia mengenal klan Yuki dan klan tangguh lainnya di desa Mist, tetapi mereka seharusnya tidak sekuat ini. Haku sang elemen es, kapten tim pendukung unit khusus kabut, menantikan pertarungan kita. Ketika Haku berbicara, dia membuat beberapa segel tangan dan langsung dari kubah es, duri tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melesat langsung. Seluruh kubah es berubah menjadi duri es, dan target mereka adalah Kazekage kedua. Mendengar itu, Kazekage yang lain pun ikut terkejut seperti yang lain, namun para Mizukage sebelumnya justru merasa senang dan gembira. Tidak heran orang itu menyerang dengan kekuatan seperti itu untuk menghadapi desa kabutmu, sepertinya ada alasannya, elemen tanah, dinding tanah. Kazekage kedua mulai berbicara sebelum dia membuat segel tangan tunggal dan menekan tangannya ke tanah, membuat dinding tanah besar muncul dari tanah. Kaca, duri es menghantam tembok bumi, dan kekuatan di baliknya membuat Kazekage terkejut. Tembok bumi miliknya secara tak terduga tidak dapat sepenuhnya menahan serangan itu. Duri es menembus tembok dan langsung menuju ke arahnya. Dia tiba-tiba ditikam beberapa kali. Segel pemakaman es. Dengan wajah tenang yang tampak sudah menduga hasil ini, Haku membuat segel tangan tunggal dan berkata. Duri es di tubuh Kazekage kedua langsung menyebar, membekukannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, rune dan karakter mulai muncul di tubuhnya dan langsung menyegelnya. Hanya dengan satu serangan, Haku secara paksa mengalahkan Mizukage kedua dan langsung menyegelnya dalam hitungan detik. Para kage yang terkejut kini terkejut karena tidak satu pun dari mereka yang mengira Haku akan mampu menyegel Kazekage kedua dengan paksa. Sekalipun dia dikendalikan, dia tetap sangat kuat, dan dia merupakan Kazekage terkuat setelah Kazekage pertama. Tanpa diragukan lagi, mereka keliru tentang kekuatan Haku. Setelah bertahun-tahun berlatih, Haku dan Kimimaru mencapai puncak kekuatan Kage, dan itu terjadi dengan cepat karena hanya sedikit yang tahu seberapa kuat mereka saat ini. Dengan sedikit reiatsu, jiwa Haku menjadi kuat, dan jumlah cakranya meningkat pesat, sekarang dia seharusnya tidak tertinggal jauh saat berhadapan dengan seorang Super Kage. Kazekage kedua juga berada pada puncak level Kage, dan meskipun Edo Tensei memberikan cakra yang tak terbatas, dia tidak se-fleksibel saat mengendalikan tubuhnya sendiri, ditambah dengan meremehkan lawannya, atau harusnya kita katakan Obito meremehkan Haku sehingga memungkinkan untuk menyegelnya dengan cepat. Itu adalah kapten unit pendukung Mist, Haku dari elemen es. Tidak dapat dipercaya, dia bisa mengalahkan dan menyegel Kazekage kedua dalam beberapa detik. Di tempat yang jauh, beberapa pengintai dari desa yang berbeda tengah mengamati situasi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil melihat kekuatan Haku. Meskipun Haku sekarang terkenal di dunia, mengalahkan Kazekage kedua dalam hitungan detik dan menyegelnya adalah hal yang mengerikan. Bukan hanya para pengintai itu saja, bahkan para sensor di desa-desa lain pun sama seperti para pemimpin mereka saat mendengar laporan itu. Mereka benar-benar terkejut. Mereka mengira bahwa Mist hanya punya Roja di belakangnya, tetapi jika mereka berpikir dengan hati-hati, mereka akan tahu bahwa selain Roja, ada banyak pembangkit tenaga listrik di Mist. Karena Haku sekuat itu, apakah itu berarti Kimimaru juga sekuat itu? Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di benak para kage saat ini, bahwa mungkin saja Mist bisa menyingkirkan serangan ini tanpa membutuhkan bantuan Roja. Bab 536, Kimimaru vs. Raikage. Setelah menyegel Kazekage kedua, Kazekage pertama terkejut. Tubuhnya dikendalikan saat cakra mengalir keluar dari tubuhnya saat ia menyerang Haku. Menghadapi Kazekage pertama, Haku menjadi serius, dan dia tahu bahwa Kazekage pertama dan kedua tidak berada di level yang sama. Bahkan jika Kazekage kedua tidak berada di bawah Edo Tensei, Haku mungkin bisa mengalahkannya setelah beberapa ronde, tetapi Kazekage pertama akan memberikan tantangan. Namun, Haku sama sekali tidak takut, ia langsung menggunakan gerakan tubuh dan menyerbu dalam konfrontasi jarak dekat. Aduh, pecahan es berterbangan di mana-mana dan memenuhi tempat itu dengan pasir saat Haku dan Kazekage pertama sedang bertarung. Cakra terus meletus dari waktu ke waktu sebagai berbagai ninjutsu. Para pengintai khawatir akan pertarungan ini karena ini adalah pertarungan antara dua kage. Dia benar-benar memblokir Kazekage pertama. Jelaslah bahwa Haku mampu menahan diri melawan Kazekage pertama dan bahkan mungkin memenangkan pertarungan, dan banyak kage melihat ini dengan wajah terkejut. Namun pada saat ini, orang lain dari pasukan Edo Tensei keluar, dan itu adalah Raikage ketiga. Dia memilihku untuk ikut campur dalam pertarungan, tercela. Raikage ketiga pun dikendalikan untuk menyerang, dan karena itu dia marah, dia langsung berbicara kepada para shinobi kabut untuk memberikan mereka informasi tentang dirinya. Aku memperkuat tubuhku dengan petir untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatanku. Hal terbaik untuk menghalangiku adalah bumi, dan yang terbaik untuk menyerangku adalah angin. Aduh, sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya telah diselimuti oleh armor petir saat dia langsung menyerbu ke arah ninja kabut. Akan tetapi, pada saat ini, seseorang juga menyerbu keluar dari sisi kabut dan langsung berhadapan dengannya. Tanah di bawah kaki mereka retak karena kekuatan mereka saat Chunin dan Genin yang jauh merasakan gelombang kejut tersebut. Para kage di Edo Tensei sekali lagi terkejut. Semua orang terkejut melihat seseorang yang bermandikan petir, dihentikan oleh seorang pria yang tampak muda. Kekuatan penuh Raikage ketiga dihentikan oleh seorang pria muda.
Yang lebih luar biasa, pemuda itu tidak menggunakan ninjutsu atau teknik apapun untuk memperkuat tubuhnya. Raikage dan pemuda itu beradu kekuatan saat tangan mereka saling bertemu dan mulai mendorong ke sisi lain. Dua tulang tangan pemuda itu digunakan untuk menopang dirinya dalam pertarungan ini. Jutsu elemen tanah dan angin tidak diperlukan, itu terlalu merepotkan. Tentu saja, seperti yang sudah Anda duga, orang yang berhadapan dengan Raikage adalah Kimimaro. Kimimaro langsung menutupi tangannya dengan sesuatu yang berwarna hitam, yang jelas merupakan Busosoku Haki, sambil memukul Raikage dengan paksa. Ini, Kaguya Kimimaro. Tidak dapat dipercaya, dia menjatuhkan Raikage hanya dengan satu pukulan. Para pengintai yang berada jauh pun terkesima, terutama yang berasal dari Desa Awan. Raikage ketiga yang mampu melawan monster berekor hingga imbang, kini terlempar hanya dengan satu pukulan. Hal ini tentu saja dapat membuat hati siapapun menjadi takut dan terkejut. Aduh, setelah dia mengusir Raikage, Kimimaro tidak berhenti saat dia mengejarnya. Pertahananmu memang bagus, dipukul seperti itu, dan kamu masih baik-baik saja. Melihat Raikage yang penuh dengan lubang yang sedang diisi, yang merupakan efek dari Edo Tensei, Kimimaro masih tenang. Sekali lagi, Raikage ketiga menyerang. Kimimaro ingin mengakhiri ini dengan ninjutsu dan membiarkan tim penyegel langsung menyegel Raikage ketiga. Namun tiba-tiba, guntur menggelegar saat Raikage ketiga berteriak. Melarikan diri, Kimimaro langsung mengangkat tangannya dan memblokir serangan itu tetapi tetap terlempar mundur beberapa langkah. Dia bisa melukai Raikage ketiga dan juga memblokir seranganku, taijutsu dan tubuh orang ini sangat mengerikan, seharusnya tidak ada ninja lain yang bisa melakukan ini. Raikage kedua adalah orang yang bergerak dan menyerang Kimimaro. Taijutsu Raikage kedua lebih rendah daripada Raikage ketiga, tetapi ia dapat menyerang dari jarak jauh, dan ia lebih cepat daripada Raikage ketiga. Raikage pertama dibunuh oleh Sensei dan tidak akan bisa dipanggil lagi dengan Edo Tensei, dan kau harus menjadi Raikage kedua. Kimimaro menatap tulang-tulang yang terbakar, menahan serangan yang baru saja diterimanya. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya saat ia berdiri di depan Raikage kedua dan ketiga. Raikage kedua berkata langsung, bagus, orang tua ini adalah Raikage kedua, bukan niatku untuk ikut dalam pertarungan ini, tapi sepertinya aku terpaksa bekerja sama dengan Raikage ketiga untuk melawanmu. Itu suatu kehormatan. Kimimaro menggenggam tangannya sambil menghunus dua tulang panjang untuk digunakan sebagai pedang saat dia berdiri di depan para Raikage. Aduh, detik berikutnya, baik Kimimaro maupun Raikage menghilang, dan suara tabrakan keras terdengar oleh semua orang yang hadir. Bab 537, Mizukage kelima, Terumi Mei. Raikage ketiga menyerbu Kimimaro langsung dengan Hellstab miliknya yang dikenal sebagai yang terkuat. Raikage kedua tidak hanya menonton saat ia langsung menyiapkan ninjutsu dan membuka mulutnya. Pelepasan badai, serangan air petir. Dia menyemburkan air dari mulutnya yang tampak seperti ninjutsu air biasa. Air itu langsung menutupi Raikage ketiga dan Kimimaro. Dengan baju zirah petir milik Raikage ketiga, dia tidak menerima kerusakan sama sekali. Dan Kimimaro begitu kuat hanya karena berasal dari klan Kaguya, tubuhnya sekuat resi biasa, dan teknik ini hanya dapat mengurangi sedikit kecepatan dan kekuatannya. Petir menyambar dengan ganas di medan perang saat Kimimaro jelas berada di posisi yang unggul saat ia memojokkan Raikage kedua dan ketiga. Apakah semua shinobi Mist di generasi ini adalah monster? Para Tsuchikage saling berpandangan dengan cemas. Mizukage pertama dan kedua adalah yang paling bahagia saat ini karena mereka tertawa sambil melihat kage lain di dekatnya dan berkata, lihatlah shinobi desa kabut kita, itu bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh orang yang sudah meninggal. Diam, Tsuchikage pertama dan kedua mendengus dingin saat cakra melonjak keluar dari tubuh mereka, langsung terbang di udara dan mulai membuat segel tangan. Melihat hal ini, wajah Mizukage kedua berubah saat dia langsung berteriak pada shinobi Mist, cepat sembunyi. Itu Kekkei Tota. Pelepasan debu, teknik pelepasan dunia primitif. Tsuchikage kedua melepaskan kubus cahaya besar yang langsung bergerak ke arah para shinobi kabut. Meskipun dia bukan yang terkuat, elemen debu adalah teknik pembunuh pasti yang tidak dapat dihentikan dengan mudah. Namun, sebuah suara bergema di medan perang dari sisi Mist Shinobi. Pelepasan korosi, teknik penguraian awan. Awan abu-abu langsung meluncur menuju kubus. Kemanapun awan itu lewat, tanaman dan bunga mulai layu dan membusuk. Begitu menyentuh kubus elemen debu, awan menghentikan kubus itu untuk lewat, dan keduanya mulai mengeluarkan suara mendesis. Apapun yang dilakukan Mizukage kedua, dia tidak bisa membuat teknik elemen debu menembus awan. Tidak hanya itu saja, seiring berjalannya waktu, awan itu menyebar dan mengikis kubus cahaya. Ini tidak mungkin. Tsuchikage kedua tercengang, elemen debu seharusnya mendominasi Kekkei Genkai apapun, tidak ada yang dapat menghentikannya, ninjutsu apapun akan hancur total di depannya. Tetapi sekarang, seseorang tiba-tiba menghalangi elemen debu miliknya secara langsung. Tsuchikage kedua akhirnya menemukan apa yang baru saja disaksikannya. Tidak ada kesalahan, untuk memblokir elemen debu milikku, hanya Kekkei Tota lain yang bisa melakukannya. Dengan kata lain, ini adalah Kekkei Tota. Oh, sesuai dengan gelarmu, Tsuchikage, kau menemukannya. Mei terkekeh sambil berkata, ini adalah Kekkei Tota yang menggabungkan air, api, dan tanah. Aku menyebutnya pelepasan korosi. Kau bisa menebak alasannya. Tsuchikage kedua berpikir sebelum berkata, memorosi segalanya, mengambil kehidupan segalanya. Dengan Kekkei Tota seperti ini melawan pelepasan debu, persaingannya akan menjadi cakra. Tsuchikage kedua tidak menyangka Mei akan memiliki cukup cakra untuk melawannya, jadi ia langsung mendorong teknik pelepasan debu hingga batasnya. Namun dia tiba-tiba panik saat melihat pelepasan debunya meluas hingga batasnya sementara awan kelabu tiba-tiba seperti binatang buas yang lapar, menelan teknik pelepasan debu miliknya.
Awan itu tidak berhenti saat ia bergerak langsung dan menelan Tsuchikage kedua saat ia bergerak menuju yang lain. Maaf, dan kau bilang padaku untuk tidak menahan diri beberapa saat yang lalu. Mei berkata ringan sambil tertawa kecil saat cakra melonjak keluar, tak disangka dia adalah seorang Super Kage. Demi mengejar Kimimaro dan Haku, Mei pun pergi menemui Roja, sesuai permintaannya dalam pelatihan. Tentu saja, Roja tidak menolak. Aduh, Tsuchikage pertama dan yang lainnya terkejut, tetapi sebelum awan itu menyentuh mereka, mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan langsung melesat pergi. Awan itu aneh, dan tampaknya memiliki beberapa sifat cahaya, karena tidak terhenti oleh apapun yang menabraknya. Tubuh Tsuchikage kedua mulai membusuk. Namun karena dia dalam keadaan Edo Tensei, dia akan kembali lagi karena awan itu hanyalah Kekai Tota dan bukan bola pencari kebenaran. Tim penyegel tidak perlu menunggu perintah dari Mei karena mereka langsung bergegas dan menyegel Tsuchikage kedua. Yang lainnya juga rusak oleh awan, tetapi mereka bisa bergerak sebelum disegel. Kau benar-benar menakutkan, dan aku tidak menyangka orang itu akan dibunuh olehmu. Dahi Mizukage kedua dipenuhi keringat dingin. Meskipun ia senang bahwa kabut memiliki seseorang yang begitu kuat, tetapi membunuh Tsuchikage kedua itu dengan cepat membuatnya takut. Bagaimanapun, dia mati bersama Tsuchikage kedua. Bab 538, Sion melawan Tsuchikage pertama. Tsuchikage kedua disegel setelah dikalahkan oleh Mei. Tsuchikage pertama terkejut, tetapi tubuhnya lepas kendali saat ia langsung membuat beberapa segel tangan. Pelepasan batu, penjara batu besar. Aduh, jutsu Tsuchikage pertama dilepaskan dengan kecepatan ekstrim, bumi retak, dan batu-batu besar bangkit dan langsung mengganggu awan yang dilepaskan Mei. Batu-batu itu tidak berhenti bergerak menuju Mei dan yang lain dan langsung menghancurkan mereka. Teknik batu Tsuchikage pertama. Mizukage pertama mengenal Tsuchikage pertama, dia adalah lawan lamanya, dan dia paling memahami kekuatan Kekai Genkai elemen batu miliknya. Pelepasan batu paling dapat diandalkan dalam lingkungan berbatu, dan tekniknya kuat sehingga tidak dapat dijelaskan. Mata Mei berbinar saat ia hendak memperlihatkan Kekai Totanya sekali lagi. Tetapi pada saat ini, seseorang berbicara kepada Mei. Saya akan menanganinya. Wah, melihat dua cakar ungu muncul dari tengah-tengah Mist Shinobi, terdengar desahan ketika cakar itu menghentikan batu-batu di tempatnya. Cakar itu dengan mudah mengalahkan teknik elemen batu. Semua Shinobi memandang orang di belakang Mei dan segera melihat seorang gadis muda berdiri di sana, cakra yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan mengambil bentuk monster. Ini, Susanoo, bukan, monster berekor, bukan, seharusnya bukan. Sang Tsuchikage melihat ini dan terkejut. Ia ingin menggunakan elemen batu sekali lagi, tetapi ia tidak cukup cepat, dan ia tahu bahwa elemen batu tidak akan melindunginya jika ia menggunakannya. Gadis itu dapat dengan mudah mengalahkan elemen batu miliknya. Terlebih lagi, cakranya tidak seperti monster berekor yang diketahuinya, yang membuatnya takut padanya. Sion telah menguasai kekuatan Moryo, dan di bawah bimbingan Roja, kemampuannya mencapai tingkat Kage Super. Melihat kekuatan Sion membuat semua orang terkejut, dari Hokage ketiga hingga Tsuchikage. Kimimaro, Haku, Mei, dan yang lainnya tidak terlalu terkejut seperti yang mereka duga. Namun yang lainnya tidak, tak disangka ada seseorang dari generasi ini yang mampu menandingi Tsuchikage pertama, apalagi cakranya yang tidak kalah dengan Jinchuriki. Mengapa Mist memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan? Hanya mereka yang ada di sini sekarang bisa menukar desa manapun dengan mudah, dan itu tanpa campur tangan Roja. 5 desa ninja besar, nama itu sekarang terdengar seperti lelucon. Tsunade mendengarkan laporan dari medan perang bersama Inoichi dan yang lainnya, dan senyum dipaksakan muncul di bibirnya. Sekarang sepertinya desa Mist dapat menghancurkan 4 desa lainnya dan itu tanpa bantuan Roja, nama 5 desa besar itu seperti lelucon, desa mana yang benar-benar dapat mengklaim kekuatannya dekat dengan Mist. Banyak yang tahu bahwa tidak ada desa seperti itu lagi jika kabut tidak dihancurkan setelah pertarungan ini, mungkin nama 5 desa besar itu akan menjadi sejarah. Desa kabut adalah yang terkuat. Di medan perang, Sion bersemangat untuk bertarung. Dia masih muda, dia memperoleh kekuatan yang luar biasa, dia mengendalikan kekuatan Moryo, dan dia melangkah lebih jauh di bawah bimbingan Roja. Pertarungan antara Sion dan Tsuchikage pertama mencapai klimaksnya dengan cepat. Cakra meletus saat batu-batu terus berterbangan di mana-mana, membuat orang-orang takut. Haku, Kimimaro, dan Sion membagi medan perang menjadi 3. Kimimaro melawan Raikage kedua dan ketiga sambil memegang keunggulan, yang membuat Hokage ketiga bergabung dalam pertarungan melawan Kimimaro, dan sekarang pertarungan agak stabil. Haku melawan Kazekage pertama, yang mengendalikan pasir dan menyerang sementara Haku membekukan apapun yang dekat dengannya. Dan akhirnya, Sion bertarung dengan Tsuchikage pertama yang ingin mengakhiri ini dengan cepat, tetapi dengan kemampuan Sion untuk melihat masa depan, dia memanipulasinya di mana-mana saat mereka bertarung. Setiap pertarungan mengejutkan setiap shinobi yang menonton. Saya Mizukage pertama, bersama Mizukage kedua, kami akan melawanmu, Tuan Mizukage. Mei melihat Sion bertarung, lalu melihat Mizukage pertama dan kedua, dan wajahnya menjadi tenang. Akhirnya, kini semua orang mengerti mengapa barisan yang mengerikan seperti itu dibutuhkan untuk melawan Mist. Sebab tanpa itu, mustahil melawan desa Mist saat ini, dan bahkan dengan mereka, sulit untuk mengatakan apakah mungkin untuk menang atau tidak. Aku tidak menyangka setelah mati, aku akan merepotkan generasi selanjutnya seperti ini. Mizukage pertama tersenyum pahit. Aduh, Mei menyerang dengan tegas, Mizukage pertama dan Mizukage kedua-keduanya bertarung melawan Mei. Kekuatan Mei tidak kalah dengan Kimimaro, dan dengan Kekai Tota miliknya, ia mempunyai senjata yang kuat, dan cakranya meskipun belum mencapai tingkat Super Kage, ia sudah hampir sampai sana, perlu beberapa kali melepaskan Kekai Tota miliknya untuk merasa lelah.
Dia tidak hanya menyerang mereka secara tiba-tiba untuk menyegel mereka. Dia menginginkan pertarungan, dan melawan dua Mizukage sebelumnya adalah pilihannya. Bab 539, Kecantikan Darah dari Mist. Aku benar-benar tidak menyangka era saat ini bagi Shinobi Mist akan sekuat ini. Ya, kami ingin mendidik generasi masa depan, tetapi tampaknya mereka sudah melampaui kami. Para Mizukage sebelumnya, begitu pula 7 pendekar pedang kabut, melihat kekuatan di bawah desa kabut dan merasa aneh. Para Shinobi kabut tidak mengenali 7 pendekar pedang di hadapan mereka. Karena Rojalah yang sudah membunuh ke-7 pendekar pedang sebelumnya, mereka tidak bisa dihidupkan kembali dengan Edo Tensei, jadi yang dihidupkan kembali sekarang ini adalah mereka yang ada sebelum ke-7 pendekar pedang yang dibunuh Roja. Ngomong-ngomong, di mana generasi 7 pendekar pedang kabut saat ini? Karena Mizukage saat ini sedang bertarung dengan Mizukage sebelumnya, maka sudah tepat jika ke-7 pendekar pedang saat ini melawan kita. Sebelum yang lain mulai berbicara lagi, seorang gadis cantik berjalan keluar dari tengah-tengah ninja kabut. Dia adalah Kapten Anbu Mist saat ini, Kurenai Yuhi. Saat ini tidak ada 7 pendekar pedang karena yang sebelumnya ingin membunuh Mei. Aku akan menjadi pasangan yang cocok untukmu. Generasi desa kabut ini tidak memiliki 7 pendekar pedang. Awalnya, 7 pendekar pedang kabut merupakan pasukan khusus yang berada di bawah Mizukage, yang mana seperti Anbu saat ini. Setelah Roja memulai kekuasaannya di kabut, atau bagi kebanyakan orang Mei, keberadaan 7 pendekar pedang kabut menjadi tidak berguna, karena dengan kekuatan yang dimiliki kabut saat ini, ke-7 pendekar pedang ini akan sekuat Jonin biasa. Kimimaro, Haku, Kurenai, siapapun di sana bisa mengalahkan 7 pendekar pedang kabut. Kurenai tidak memperlihatkan aura hebat seperti Mei atau Kimimaro, dan auranya tidak jelas. Tak seorang pun dapat merasakan kekuatan apapun yang keluar darinya sama sekali. Namun, ketika pramuka dari berbagai desa melihatnya, mereka langsung mengenalinya. Ya, darah si cantik kabut. Dia akan menghadapi 7 pendekar pedang kabut. Tak seorang pun berani meremehkan shinobi dari desa kabut saat ini, bahkan jika aura Kurenai tidak mengguncang mereka, tak seorang pun berani mempertanyakan apakah dia layak menghadapi 7 pendekar pedang. Desa kabut itu mengerikan dan bagaikan jurang. Saat ini, tidak seorang pun tahu sejauh mana kekuatan desa kabut. Sejak Roja tiba di sini, kekuatan desa kabut melonjak. Jika mampu mencapai puncak 5 desa besar, tidak diragukan lagi karena dewa shinobi ada di sini. Ini bukan rahasia di dunia shinobi. Misalnya, Mei adalah pengikut Roja, Kurenai juga sama, Kimimaro adalah murid Roja, Yakumo juga demikian. Kalau dipikir-pikir lagi, semua pakar ini ada hubungannya dengan Roja. Dulu, Roja mengambil alih Mist dan menghancurkan Konoha sendirian, ia diberi nama Shinobi no Kami, dan tak seorang pun berani mempertanyakannya. Ia adalah orang yang membela Mist sebelumnya, tetapi sekarang, berbeda. Mist saat ini dapat bergantung pada orang lain selain Roja, karena Roja tidak diperlukan untuk menghadapi panggilan pasukan Edo Tensei. Anda, Mizukage ketiga memandang Kurenai saat dia berjalan, dia tentu saja tidak mengenal Kurenai atau Roja karena dia meninggal sebelum nama mereka dikenal di seluruh dunia. Kurenai mengangguk pada Mizukage ketiga dan berkata dengan tenang, saya asisten Mizukage saat ini, Kapten Anbu dari Mist, Kurenai Yuhi. Kapten Anbu dan asisten Mizukage. Mendengar kedua tugas itu, raut wajah Mizukage ketiga berubah. Ia mengira Kimimaro atau Haku yang mempunyai tugas tersebut karena ia mengira mereka adalah shinobi terkuat di kabut. Ia mengira yang satu adalah asisten dan satunya lagi Kapten Anbu. Dia tidak menyangka kalau tugas itu dibebankan kepada wanita di depannya. Mereka yang berkuasa memegang tugas sebagai asisten dan Kapten Anbu Mizukage, yang berarti wanita ini bukanlah shinobi biasa. Dan dari kata-katanya, sepertinya dia memiliki keyakinan dalam mengalahkan 7 pendekar pedang. Maaf atas masalah ini, meninggal, dan masih menyebabkan masalah bagi generasi mendatang membuatku benar-benar merasa bersalah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Mei mengangguk. Namun hampir di saat itu juga, Kurenai menghilang, dari tempatnya berdiri hanya tersisa sebuah bayangan yang perlahan menghilang. Genjutsu. Mizukage ketiga dan 7 pendekar pedang segera menyimpulkan bahwa Kurenai menggunakan Genjutsu. Tapi bisakah Genjutsu apa yang baru saja dilakukan Kurenai? Walaupun Kurenai tidak berbakat seperti Kimimaro, Haku, atau bahkan Mei, dia tetaplah yang pertama bergabung dengan Roja, dan di bawah bimbingannya, kekuatannya tidak kalah dengan mereka, bahkan kekuatannya saat ini sudah mencapai level Super Kage. Aduh, tiba-tiba, 4 salinan Kurenai muncul dan menyerang 4 dari 7 pendekar pedang. Keempatnya sigap saat mencoba melawan mengapa 3 lainnya ingin membantu, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, keempat salinan Kurenai membanting keempatnya ke tanah dan dengan beberapa sinar cahaya, tubuh mereka langsung hancur. Kurenai saat ini lebih kuat dari Mizukage ketiga dan 7 pendekar pedang jika digabungkan. Kualitas cakranya lebih tinggi dari mereka. Karena itu, genjutsunya berhasil pada mereka tanpa masalah. Sekalipun mereka berdelapan bekerja sama, mereka tidak akan punya kesempatan melawannya, dan dialah yang sepenuhnya mengendalikan pertarungan itu. Meskipun dia tidak mengeluarkan cakra yang menakutkan atau aura yang dapat membuat mereka gemetar, dia bertarung melawan Mizukage ketiga dan 7 pendekar pedang dan meraih kemenangan, yang membuat banyak orang gemetar karena ketakutan. Bab 540, semua orang tidak normal. Sepertinya yang lain akan mampu mengatasi kita. Pasukan Edo Tensei yang lain pun menatap ke arah Mist Shinobi, mereka semua pernah mengguncang dunia, Hanzo sang salamander, White Fang dari Konoha, Del. Hanzo menatap ke arah Mist Shinobi lalu menatap orang-orang di sisinya dan berkata ringan. Aku tidak menyangka kalau shinobi kabut saat ini akan begitu tangguh. Kekuatan kabut patut dihormati. Banyak dari karakter ini yang kuat. Namun,
Rasa hormat yang disebutkan adalah rasa hormat yang diperoleh Hashirama Senju, sebagai orang pertama yang mendirikan desa shinobi dan shinobi terkuat yang pernah mereka kenal. Tetapi sekarang, desa kabut memiliki beberapa ninja yang sangat kuat. Teknik pemanggilan. Hanzo membanting tangannya ke tanah saat seekor salamander raksasa muncul. Saat Hanzo memanggil salamandernya, Sakumo menghunus pedangnya dan menuangkan cakra ke dalamnya. Setiap ahli mulai bersiap untuk bertarung. Apa yang akan terjadi sekarang? Para shinobi yang menyaksikan perang kini terdiam. Masih ada sekitar 10 shinobi kelas S yang akan menghadapi pasukan Mist. Bagaimana mereka bisa menang melawan mereka? Saat isu ini ada dalam pikiran hampir setiap orang, sebuah suara terdengar di belakang mereka, dan satu orang muncul bersamaan dengan suara itu. Saya akan mengambil sisanya. Gadis itu berwajah lembut, ekspresinya tenang, matanya menatap lembut dan Zo dan yang lainnya tanpa rasa takut sedikitpun, bahkan ekspresi serius pun tidak tampak di wajahnya. Meninggalkan pasukan, dia bergerak di depan 10 pemanggilan Edo Tensei yang tersisa. Dia adalah iblis imajiner, Yakumo. Seorang ahli. Melihat Yakumo, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya saat dia menghadapi semua tokoh legendaris ini. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkan seseorang dari desa kabut lagi, bahkan jika orang di hadapan mereka tampak seperti gadis kecil yang tidak berbahaya, dan auranya tampak seperti orang biasa. Karena dia menghadapi mereka semua, jelaslah bahwa dia adalah salah satu ahli Mist. Apakah kabut benar-benar sekuat itu? Hanzo dan yang lainnya mengambil napas dalam-dalam dan mulai menyerang Yakumo. Edo Tensei benar-benar merepotkan. Mereka yang dipanggil oleh Edo Tensei tidak akan terpengaruh oleh kendalinya atas kelima indera, karena kendali tersebut berasal dari jiwa. Meskipun dia belajar mengendalikan indera jiwa juga, mereka yang dipanggil oleh Edo Tensei dapat menahan kemampuannya sampai batas tertentu. Tentu saja itu bukan hal yang paling penting, karena pemanggilan Edo Tensei dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh, bahkan jika genjutsu tersebut memiliki efek, itu akan terlihat jelas. Maka sasarannya bukan lagi mereka yang ada di depannya, ia akan menyerang saja orang yang mengendalikan panggilan itu dari jarak jauh. Karena orang yang mengendalikan mereka suka menggunakan orang mati, dia pikir tidak akan ada serangan yang mencapai tubuh utamanya. Menghadapi serangan terhadapnya, Yakumo langsung menatap mereka dan melepaskan Reiatsu-nya dan langsung berteriak. Genjutsu, dampak jiwa. Walaupun dia mengatakan genjutsu, serangan ini termasuk dalam kategori genjutsu umum, dan mirip dengan Tsukuyomi yang dapat memaksa jiwa menerima kerusakan. Wah, serangan itu mencapai Hanzo dan yang lainnya, membuat mereka langsung berhenti. Kepala mereka hampir terbelah seolah-olah tersambar petir. Mereka merasa pusing. Di suatu tempat di bawah tanah, Obito, yang sedang mengendalikan Edo Tensei, merasakan serangan hebat itu, dan wajahnya berubah. Serangan Yakumo mencapai sasarannya. Merasakan kekuatan yang menyerangnya, Obito langsung menggunakan Mangekyo saringan miliknya, karena itu adalah cara terbaik melawan genjutsu. Namun, sial baginya, serangan itu ditujukan pada jiwanya, kulitnya memutih karena benturan itu. Serangan itu sedikit mengganggu kendalinya atas Edo Tensei, tetapi tidak sepenuhnya, karena ia mengendalikan benturan itu dengan menggunakan Kamui dan memotong benturan pada jiwanya dengan pergi ke dimensi Kamui dan kembali. Iblis imajiner Yakumo, gadis yang merepotkan. Wajah Obito menjadi jelek. Dia selalu takut pada kabut karena Roja, dan dia tidak menyangka pasukannya akan bisa diatasi sementara Roja belum muncul. Genjutsu dan kekuatan jiwa yang digunakan Yakumo benar-benar memukulnya dengan keras, jika bukan karena Mangekyo saringan miliknya, dia akan terluka parah dan akan kehilangan semua koneksi dengan Edo Tensei. Pengikut Roja ini sungguh abnormal. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.